Hello listener, kita berjumpa lagi dalam cerita baru yang lebih menarik. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita mulai ceritanya. Hujan turun bukan sekadar membasahi bumi, tapi seolah ingin menghanyutkan segala kesedihan yang menumpuk di dada. Di ruang tamu rumah kayu yang mulai rapuh itu, aku duduk mematung menatap genangan air di halaman depan. Mataku perih, bukan karena menangis, tapi karena beban hidup yang terasa semakin berat untuk dipikul seorang diri. Namaku Aira. Usia baru menginjak 25 tahun, namun garis kelelahan sudah jelas terukir di wajahku. 2 tahun lalu, duniaku hancur berkeping-keping saat kecelakaan maut merenggut nyawa Arif, suami pertamaku. Sejak saat itu, aku hidup sebagai janda muda. Tidak anak, tidak harta, hanya menyisakan kenangan dan rasa sepi yang mencekik. "Nak," suara lembut itu memecah lamunanku. Aku menoleh, melihat ibuku yang duduk di hadapan dengan wajah penuh iba. Tangan keriputnya menggenggam tanganku yang dingin. Sudah setahun, Aira. Ibu tahu kamu masih menyayangi Arif. Arif orang baik. Dia pasti sudah tenang di sana. Tapi kamu masih harus hidup. Kamu masih muda. Jangan biarkan hidupmu habis hanya dengan menangis di dalam kamar. Aku menunduk, membiarkan air mata akhirnya jatuh membasahi pipi. "Bu, Aira belum siap. Hati Aira masih sakit. Bagaimana bisa Aira membuka hati untuk orang lain secepat ini?" "Ibu tahu, Nak. Ibu tidak memintamu untuk langsung mencinta. Ibu hanya memintamu untuk berpikir logis. Lihat keadaan kita. Sawah tinggal sedikit, hutang masih menumpuk, dan kamu perempuan. Dunia ini kejam pada janda yang tidak memiliki perlindungan," ucap ibu pelan namun tegas. "Ada orang baik yang melamarmu. Dia orang terpandang, mampu, dan bertanggung jawab. Dia tidak memandang kamu janda, justru dia melihat ketulusanmu." Aku menghela napas panjang. Nama itu sudah beberapa kali terdengar di telingaku. Haji Qadir, seorang pengusaha sukses, pemilik beberapa toko material bangunan di kota. Usianya memang terpaut jauh, hampir 2 kali lipat usiaku. Tapi dia dikenal dermawan dan syoleh. "Tapi Bu, dia tua. Aira takut tidak bisa membahagiakannya. Aira takut cuma jadi pelampiasan kesepiannya," bisikku. "Justru karena dia tua, dia butuh pendamping yang bisa merawatnya di masa tua. Dan kamu butuh seseorang yang bisa menjagamu. Ini bukan soal cinta di awal, Nak. Ini soal takdir dan kewajiban. Cinta bisa tumbuh belakangan." Aku menatap langit yang masih kelabu. Di dalam hati ada perlawanan yang keras. Aku masih mencintai Arif. Bayangan wajahnya masih jelas di kepalaku. Tapi apa daya, realita hidup lebih kejam daripada dongeng. Aku tidak bisa terus bergantung pada orang tua. Aku harus mandiri, aku harus punya kehidupan baru. "Baiklah Bu," Aira terima lamaran itu. "Demi ibu, demi masa depan, dan demi mengubur masa lalu," ucapku dengan hati yang hancur namun tekad yang bulat. Hari pernikahan datang begitu cepat. Persiapan dilakukan sederhana namun terlihat megah karena biaya ditanggung sepenuhnya oleh keluarga Haji Qadir. Aku mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading, namun hatiku terasa berat mengenakannya. Di hadapan para tamu, aku tersenyum. Tersenyum palsu. Semua orang mengira aku wanita beruntung, bisa menikah dengan pria kaya dan terpandang. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum itu ada air mata yang tertahan. Akad nikah berlangsung hikmat. Suara penghulu melantunkan kalimat suci. Aku melihat Haji Qadir berdiri tegap di hadapanku. Wajahnya teduh, penuh wibawa. Namun tidak ada getaran cinta di hatiku. Hanya rasa hormat dan kewajiban. "Sah?" tanya penghulu. "Sah," seru para sakbi serentak. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Saat itu juga, statusku berubah. Aku bukan lagi janda Arif. Aku kini adalah ibu Aira, istri sah dari Haji Qadir secara agama dan negara. Saat tangan kami disatukan,
Aku merasakan hawa aneh menyelimuti ruangan. Dingin, sangat dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin yang menusuk sampai ke tulang sumsum. Aku menggigil sedikit, tapi mengira itu hanya karena gugup. "Mari kita pulang, Aira," ucap Haji Kadir lembut. Suaranya berat dan tenang. Aku mengangguk patuh, lalu melangkah meninggalkan rumah masa kecilku, menuju kehidupan baru yang asing. Rumah baru itu besar, sangat besar. Berada di perumahan elit yang sepi, dikelilingi tembok tinggi dan pohon-pohon besar yang rimbun. Bangunannya bergaya klasik, terlihat megah, namun menyimpan aura misterius yang kental. Rumah ini sudah lama tidak dihuni Aira. Aku jarang ke sini, biasanya aku tinggal di rumah dekat toko. Tapi untuk bulan madu kita, aku ingin kita di sini, tenang dan pribadi. Jelas Haji Kadir saat mobil memasuki halaman. Aku hanya mengangguk. Mataku mengelilingi setiap sudut rumah yang terasa begitu sunyi, seolah-olah ada banyak mata yang memantau dari balik bayang-bayang. Malam itu suasana semakin hening. Hujan kembali turun, kali ini lebih deras, memukul atap genteng dengan irama yang menakutkan. Haji Kadir pamit sebentar, mengatakan ada urusan mendadak yang harus diselesaikan di luar kota dan harus pergi malam ini juga. Dia berjanji akan kembali besok siang. Aku ditinggal sendirian di rumah raksasa yang asing ini. Ya Allah, kuatkanlah hamba, doaku lirih sambil memeluk tubuh. Aku berjalan menuju kamar utama yang sangat luas. Kasurnya besar, perabotannya mewah, tapi semuanya terasa dingin dan tanpa kehidupan. Malam semakin larut. Jam dinding berbunyi nyaring, menandakan pukul 12 malam. Aku belum bisa memejamkan mata. Rasa haus dan gelisah membuatku turun dari tempat tidur. Aku berjalan pelan menyusuri koridor panjang menuju dapur. Lampu-lampu koridor hanya dinyalakan separuh, membuat bayangan memanjang menyeramkan. Saat melewati teras belakang, langkahku terhenti. Di sana, di bawah atap terbuka yang diterangi cahaya rembulan yang tertutup awan, berdiri sesosok pria. Punggungnya lebar dan tegap. Dia mengenakan pakaian serba putih yang panjang, mengalir seperti jubah, namun terlihat sangat modern dan mahal. Rambutnya hitam legam, sedikit bergelombang, tertiup angin malam. Jantungku berdegup kencang. Siapa dia? Pencuri atau orang suruhan? Siapa kamu? Suaraku keluar bergetar, nyaris tak terdengar. Ini rumah suamiku, keluar kamu. Sosok itu tidak bergerak, dia tetap memunggungiku. Angin malam bertiup kencang, membuat kain pakaiannya berkibar anggun. Namun, ada satu hal aneh yang membuat bulu kudukku meremang seketika. Lantai di bawah kakinya gelap, namun tidak ada bentuk tubuh yang tercetak di sana. Itu mustahil. Perlahan, sosok itu mulai berbalik badan. Waktu seakan berhenti, napasku tercekat di tenggorokan. Pria itu sangat tampan. Bukan tampan biasa, tapi tampan yang mematikan. Tulang wajahnya sempurna, rahangnya tegas, hidungnya mancung, dan matanya berwarna gelap pekat, namun memancarkan cahaya yang sulit dijelaskan. Ada aura keagungan, kekuasaan, dan juga kesedihan yang terpancar dari sorot matanya. Kulitnya pucat, seolah tidak pernah tersentuh sinar matahari, namun bersih dan bercahaya. Dia melangkah mendekat. Langkahnya pelan, namun setiap langkahnya membuat lantai seakan bergetar halus. Suaranya berat, dalam, dan bergetar, seperti gema yang datang dari gua yang dalam. Aku adalah suamimu. Aku mundur selangkah, tangan gemetar mengambil benda berat di dekatku untuk berjaga. Bohong, suamiku Haji Kadir. Dia pergi keluar kota. Kamu siapa? Jangan dekati aku. Teriakku mencoba memberanikan diri. Pria itu berhenti beberapa meter dariku. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Senyum yang indah namun membuatku takut setengah mati. Haji Kadir,
Ucapnya pelan, seolah mengeja nama itu dengan nada merendahkan, namun tetap sopan. Dia adalah suamimu di mata manusia, Aira. Dia yang menandai namamu di atas kertas, dia yang membayar mahar, dan dia yang mengakui kamu di hadapan pengadilan. Dia mendongak, menatapku tajam. Tapi aku yang memiliki jiwamu, aku yang memiliki cintamu, dan malam ini adalah malam akad kita di hadapan Yang Maha Kuasa dan di hadapan alam semesta. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Air mata ketakutan mulai mengalir. Aku mau panggil satpam, aku mau lapor polisi. Tenanglah istriku. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba mulutku terasa terkunci. Aku ingin berteriak tapi tidak bisa mengeluarkan suara. Tubuhku terasa kaku, namun pikiranku tetap sadar. Aku tidak akan menyakitimu. Selama aku ada, tidak akan ada satupun yang berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu. Kamu, aku berusaha bicara meski sulit. Aku bukan manusia, Aira. Kalimat itu meluncur tenang, namun menghantam dadaku seperti palu godam. Aku dari kaum lain. Kami hidup berdampingan dengan kalian, namun di dimensi yang berbeda. Kau bisa memanggilku Jin. Dunia seakan runtuh. Jin? Dia bilang dia Jin. Nama aku Raga. Dan aku sudah menunggumu sejak lama. Sejak kau masih kecil. Sejak kau menikah dengan manusia itu. Dan sekarang, setelah kau menikah lagi, akhirnya kau menjadi milikku sepenuhnya. Kenapa? Kenapa aku? Isaku tertahan. Raga mendekat lagi. Kini wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dariku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. Dulu, leluhurmu pernah berjanji. Salah satu keturunannya akan menjadi pendampingku. Dan takdir memilihmu, Aira. Haji Qadir hanyalah perantara agar kau bisa sampai ke tempat ini. Agar kau bisa menjadi istri keduaku. Suami kedua, ya. Di duniamu, kau punya Haji Qadir. Tapi di malam hari, di dunia nyata yang sesungguhnya, kau milikku. Aku suamimu yang pertama di mata takdir. Meskipun kau mengenalku belakangan. Raga mengulurkan tangannya, menyentuh pipiku. Tangannya dingin, sangat dingin. Namun sentuhan itu tidak membuatku jijik. Justru ada aliran listrik aneh yang menjalar ke seluruh tubuh. Rasa takut perlahan berganti menjadi rasa terpukau. Jangan takut padaku, Aira. Aku akan mencintaimu lebih dari siapapun. Aku akan melindungimu melebihi perlindungan seorang suami manusia. Hanya saja, kau harus siap. Hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Dia menarik tangannya, dan seketika kemampuanku untuk berbicara kembali. Aku terbatuk sedikit, masih syok dengan semua yang baru saja terjadi. Kau tidak akan memakan jiwaku. Kau tidak akan menyiksaku. Tanyaku takut-takut. Raga tertawa kecil. Tawanya renyah namun terdengar angkuh. Jin tidak semuanya jahat, istriku. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan aku adalah pemimpin di wilayah ini. Aku tidak butuh jiwamu. Aku hanya butuh kamu. Hatinya. Dia menatap langit malam yang gelap. Malam ini hanya awal. Istirahatlah. Besok kau harus kembali menjadi istri Haji Qadir. Tapi ingat, setiap matahari terbenam, aku akan datang. Karena aku adalah suami keduamu, Jin. Seketika, sosok Raga mulai memudar. Tubuhnya perlahan berubah menjadi kabut putih tipis yang terbawa angin, hingga akhirnya hilang begitu saja, seolah tidak pernah ada di sana. Aku jatuh terduduk di lantai dingin. Napasku memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Apa yang baru saja terjadi? Apakah aku bermimpi? Atau aku sudah gila? Tapi rasa dingin di pipi tempat dia menyentuh tadi masih terasa. Dan kata-katanya terus bergema di kepalaku. Kau adalah istriku. Aku, Aira, baru saja menikah dengan manusia. Tapi ternyata, aku juga sudah menjadi istri seorang jin. Matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden tebal, menyentuh kelopak mataku yang terasa berat dan bengkak. Aku terbangun dengan kepala pening, seakan habis bermimpi panjang yang sangat nyata. Aku membuka mata perlahan. Pemandangan di hadapanku adalah kamar tidur yang mewah.
cat dinding berwarna krem, dan perabotan kayu jati yang berkilau. Suara burung berkicau terdengar dari luar jendela. Semuanya terlihat normal, terlihat manusiawi. Apakah semalam hanya mimpi? Gumamku pelan, tangan menyentuh pipi sendiri. Masih terasa ada jejak dingin di sana, tapi mungkin itu hanya imajinasiku karena terlalu takut. Aira, kamu sudah bangun? Suara berat itu membuatku tersentak. Aku menoleh ke pintu. Haji Kadir berdiri di sana, sudah berpakaian rapi dengan kemeja batik hitam. Wajahnya terlihat segar, seolah tidak semalam suntuk mengemudi. Iya Pak, maaf Aira baru bangun. Jawabku gugup, segera duduk dan merapikan selimut. Haji Kadir mendekat, lalu duduk di tepi ranjang. Tangannya yang besar dan kasar mengusap kepalaku lembut. Tidak apa-apa, kamu pasti capek kemarin. Sudah sholat subuh? Belum Pak. Aira segera mandi. Jawabku cepat, lalu turun dari tempat tidur dan bergegas ke kamar mandi. Di balik pintu kamar mandi yang tertutup, aku menghela napas panjang. Melihat Haji Kadir, suamiku yang manusia, membuatku merasa bersalah luar biasa. Padahal aku tidak melakukan apa-apa kesalahan, tapi perasaan itu ada. Seperti ada rahasia besar yang aku simpan di balik dada. Hari itu berjalan seperti biasa. Aku belajar menjadi ibu rumah tangga. Membersihkan rumah, memasak, dan menunggu suami pulang. Haji Kadir ternyata sosok yang baik. Dia tidak pelit, tidak kasar, dan sangat menghormatiku. Dia memenuhi segala kebutuhanku, memberikan uang belanja yang sangat banyak, dan membelikanku pakaian-pakaian indah. Tidak perlu bekerja keras, Aira. Tugasku mencari nafkah, tugasmu menjaga rumah dan menjaga dirimu agar tetap cantik. Ucapnya suatu saat makan siang. Aku tersenyum, tapi hatiku hampa. Dia memberikan segalanya, kecuali satu hal yang paling aku butuhkan, rasa dimengerti dan kehangatan. Haji Kadir adalah pria tua yang bijaksana, tapi dia tidak bisa membaca pikiranku. Dia tidak tahu apa yang aku rasakan saat kesepian. Dia tidak tahu bahwa aku sering menangis diam-diam mengingat Arif, dan sekarang terbayang wajah sosok putih itu. Malam pun tiba lagi. Matahari mulai tenggelam, langit berubah menjadi ungu gelap. Haji Kadir mengatakan dia harus lembur di toko dan akan menginap di sana malam ini. Ada masalah stok barang, Aira. Aku harus urus dulu. Tidur yang nyenyak ya, pesannya lewat telepon. Baik Pak, hati-hati, jawabku singkat. Saat sambungan telepon terputus, rumah itu kembali sunyi, sangat sunyi. Jantungku mulai berdegup kencang lagi, antara takut dan entah kenapa ada rasa rindu yang aneh muncul. Aku duduk di teras belakang, tempat di mana aku bertemu dengannya semalam. Angin malam berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun pohon mangga di halaman. Raga, bisik namaku pelan, hampir tak terdengar. Tiba-tiba, udara di depanku bergetar. Kabut putih tipis mulai berkumpul, berputar perlahan, dan dalam sekejap mata, sosok tinggi besar itu muncul begitu saja. Seolah dia memang sudah ada di sana sejak lama. Kau memanggilku, istriku? Suara itu, dalam, bergetar, dan sangat akrab sekarang. Aku menegakkan punggung, menatapnya. Malam ini dia terlihat lebih jelas. Pakaian putihnya bersinar samar di bawah cahaya bulan. Wajahnya tetap sempurna, tanpa celah, dengan mata yang tajam, namun kini terlihat lebih lembut. Kau benar-benar ada, ucapku pelan. Apakah kau masih ragu? Raga melangkah mendekat, lalu duduk di kursi rotan di sebelahku. Jarak kami sangat dekat, tapi kali ini aku tidak mundur. Aku ada, Aira. Lebih nyata daripada apa yang kau lihat di siang hari. Kenapa Haji Kadir sering pergi malam begini? Tanyaku tiba-tiba. Pertanyaan yang mengganjal di hati. Raga tersenyum miring, senyum yang tampan namun sedikit nakal. Karena aku yang membuatnya sibuk. Aku yang mengirim ilham agar ada masalah di tokonya, agar dia harus tinggal di sana. Aku tidak suka ada orang lain di dekatmu saat waktuku tidak. Aku terbelalak. Kau mengganggunya? Itu tidak boleh, Raga. Itu dosa. Raga tertawa renyah. Dosa bagi manusia, aturan berbeda bagi kami.
Lagi pula, aku tidak menyakitinya. Aku hanya meminjam waktunya sedikit agar aku bisa memilikimu sepenuhnya malam ini. Dia menatapku lekat-lekat. Kau cantik sekali malam ini, Aira. Lebih cantik dari saat pertama kali aku melihatmu. Wajahku memanas. Aku menunduk, memainkan ujung kain sarungku. Jangan bicara begitu. Aku istri orang lain. Di mata hukum, ya. Tapi di sini, di tempat ini, kau hanya milikku. Ingat janji leluhurmu? Aku mengangguk pelan. Aku ingat, tapi aku tidak mengerti. Kenapa harus aku, dan kenapa harus menjadi seperti ini? Aku takut, Raga. Aku takut dosa. Aku takut akhiratku hancur. Raga menghela napas panjang. Suaranya berubah lebih serius. Aku tahu kau takut. Dan aku tidak akan memintamu melakukan hal yang bertentangan dengan agamamu. Beribadahlah sebagaimana mestinya. Karena aku juga mengakui Tuhanmu, Tuhan semesta alam. Hubungan kita ini ikatan takdir, Aira. Bukan perzinahan. Kau diberikan padaku sebagai balasan atas jasa leluhurmu yang pernah menyelamatkan nyawaku ratusan tahun lalu. Dia memegang tanganku. Dingin. Tapi kali ini aku membalas genggamannya. Jadi, kita tidak berbuat salah? Tanyaku memastikan. Tidak. Selama kau tetap menjadi istri yang baik untuk Haji Qadir di dunia nyata, dan menjadi pendamping setia untukku di dunia ini, kau akan menjadi jembatan di antara dua alam. Malam itu berlalu begitu cepat. Kami tidak melakukan hal-hal aneh atau menyeramkan. Kami hanya duduk berbincang. Raga menceritakan banyak hal. Tentang dunianya, tentang bagaimana mereka hidup berdampingan dengan manusia tanpa terlihat. Tentang aturan-aturan yang ada di alam sana. Aku takjub. Ternyata dunia ini luas. Ternyata apa yang kita lihat dengan mata kepala sendiri belum tentu segalanya. Raga juga sangat perhatian. Dia tahu persis apa yang aku suka. Saat aku merasa lapar, tiba-tiba saja ada makanan enak muncul di meja. Saat aku kedinginan, selimut hangat muncul begitu saja. Kau butuh apa saja, katakan padaku. Aku bisa wujudkan apa saja, kecuali hal yang bertentangan dengan takdir Tuhan, ujarnya bangga. Aku tersenyum. Untuk pertama kalinya sejak kepergian Arif, aku merasa bahagia. Aku merasa didengar. Raga bisa membaca isi hatiku. Dia tahu kapan aku sedih, dia tahu kapan aku rindu Arif, dan dia tidak pernah marah. Justru dia menenangkanku. Arif adalah bagian dari masa mudamu, Aira. Biarkan dia tenang. Sekarang, biarkan aku yang menjagamu, bisiknya. Jam menunjukkan pukul 4 pagi. Ayah mulai berkokok di kejauhan. Waktuku habis, kata Raga pelan, wajahnya tampak kecewa. Matahari akan segera bangun. Aku harus pergi sebelum cahayanya menyentuh bumi. Kau akan kembali? Tanyaku tanpa sadar. Pertanyaan itu keluar dengan nada memohon. Raga tersenyum, matanya berbinar. Setiap malam, Aira, selama nafasmu masih berhembus, aku akan selalu kembali. Dia mendekat, lalu mencium keningku perlahan. Hawa dingin itu meninggalkan sensasi aneh yang membuat bulu kuduk merinding, tapi hati terasa hangat. Sampai jumpa malam ini, istriku. Dalam sekejap, dia menghilang menjadi butiran debu putih yang terbawa angin fajar. Aku duduk sendirian lagi. Tapi kali ini tidak sendirian dalam kesepian. Hatiku penuh. Namun kebahagiaan itu segera digantikan oleh rasa bersalah lagi saat aku melihat Haji Qadir pulang ke rumah pagi itu dengan wajah lelah dan keringat di dahinya. Dia bekerja keras untukku. Sementara aku menghabiskan malamnya bersama makhluk lain. Kenapa wajahmu pucat, Aira? Kamu sakit? Tanya Haji Qadir khawatir, menyentuh dahiku. Tidak, Pak. Cuma kurang tidur saja. Jawabku berbohong. Dalam hati aku berteriak. Apa yang sedang aku lakukan? Aku mencintai perhatian Raga. Tapi aku tidak tega menyakiti Haji Qadir. Aku terjebak. Terjebak dalam cinta terlarang antara manusia dan jin. Dan aku sadar, ini baru awal mula. Pasti akan ada masalah besar yang menanti kami di depan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang aneh namun nyaman bagiku. Seperti roda yang berputar, siang dan malam membawa aku ke dua dunia yang berbeda. Di siang hari, aku adalah Nyonya Aira Qadir,
Istri yang dihormati, hidup bergelimang harta, namun seringkali merasa kesepian meski di rumah besar itu. Haji Kadir memang baik, tapi usianya yang sudah senja membuatnya lebih suka diam, membaca koran, atau tidur siang. Percakapan kami lebih banyak soal kebutuhan dapur atau kesehatan, jarang sekali soal perasaan. Tapi begitu matahari terbenam dan langit berubah menjadi hitam pekat, jiwaku terasa terbangun. Aku menanti kedatangan Raga. Raga tidak pernah mengecewakan. Dia selalu datang tepat waktu, membawa cerita, membawa tawa, dan membawa rasa aman yang tak pernah aku dapatkan dari siapapun. Dia tahu cara memanjakanku, cara membuatku merasa menjadi wanita paling berharga di dunia. "Kenapa kau selalu bisa membuatku lupa segalanya saat bersamamu?" tanyaku suatu malam saat kami duduk berdua di taman belakang. Karena aku ada di dalam hatimu, Aira. Tubuhmu mungkin milik dunia, tapi jiwamu selaras denganku. Jawabnya santai sambil menatap bintang. Namun kedamaian itu tidak bertahan selamanya. Seperti kata pepatah, di mana ada cahaya, di situ ada bayangan. Kehadiranku bersama Raga mulai menarik perhatian. Awalnya hanya hal-hal kecil. Suatu malam, saat aku sedang asyik mendengarkan Raga bercerita tentang kerajaan jin di bawah tanah, tiba-tiba angin bertiup sangat kencang. Bukan angin biasa, tapi angin yang berputar-putar liar, menerbangkan daun kering dan sampah. Suara desisan tajam terdengar di telingaku. Sst, sst. Raga yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Wajahnya berubah dingin dan murka. Matanya yang biasanya teduh kini memancarkan cahaya merah samar. "Diam!" bentak Raga. Suaranya tidak lagi lembut, tapi menggelegar seperti guntur, membuat kaca jendela rumah bergetar. Angin itu seketika berhenti. Desisan itu hilang. Aku gemetar, memegang lengan Raga. "Ada apa, Raga? Siapa itu?" Raga menoleh padaku. Tatapannya kembali lembut saat melihatku ketakutan. "Tidak apa-apa istriku, hanya beberapa pengganggu kecil. Mereka iri." "Iri? Kenapa?" "Karena kau manusia, Aira, dan aku adalah pemimpin di wilayah ini. Banyak dari kaumku yang menganggap hubungan ini merendahkan martabat kami. Mereka bilang aku sudah gila karena mencintai makhluk lemah sepertimu." Kata-kata itu menyakitkan, tapi lebih menyakitkan karena menyadari bahwa aku menjadi sumber masalah bagi Raga. "Kalau begitu, lebih baik aku tidak usah bertemu denganmu lagi. Aku tidak mau kau bermusuhan dengan kaummu sendiri," ucapku sedih. Raga langsung memegang kedua bahuku erat, tapi tidak menyakiti. "Jangan pernah ucapkan itu lagi. Kau adalah hadiah takdir. Siapapun yang berani mengganggumu, akan kurelakan nyawanya. Kau di bawah perlindunganku. Selama aku masih bernafas, atau selama aku masih ada, tidak ada yang berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalamu." Meskipun dia berkata begitu, rasa takut itu mulai bersarang di hatiku. Beberapa hari kemudian, gangguan itu datang lagi. Kali ini lebih nyata. Aku sedang tidur di kamar. Tiba-tiba aku terbangun karena merasa ada yang menindih tubuhku. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak bisa berteriak. Di sudut ruangan, aku melihat bayangan hitam besar. Bentuknya tidak jelas, tapi matanya menyala merah menyala menatapku tajam. "Perebut." Suara itu bergema di kepalaku, kasar dan serak. "Kau pikir dia sungguh mencintaimu? Kau hanya mainan. Kau hanya wadah untuk kesenangannya. Keluar dari sini sebelum kau menyesal." Aku menangis dalam hati. Ya Allah, tolong hamba. Tiba-tiba, cahaya putih menyilaukan memancar dari arah pintu. Sosok Raga muncul dengan wajah sangat marah. Dia tidak lagi tampan dan tenang. Aura di sekitarnya mengerikan. "Berani kau masuk kamarku!" teriak Raga. Tangannya melambai, dan bayangan hitam itu terlempar jauh hingga menabrak dinding dengan suara gedebuk keras. "Kau tahu siapa dia? Dia istriku. Siapa yang menyuruhmu?" gertak Raga. Bayangan itu tertawa jahat. "Banyak yang tidak suka kau berkhianat, Raga. Tunggu saja, ratu kita akan datang. Dia tidak akan membiarkan manusia menodai kesucian kaum kita. Keluar sebelum aku hancurkan wujudmu." Dengan suara desisan panjang, bayangan itu menghilang meninggalkan bau belerang yang menyengat. Raga segera menghampiriku,
Tubuhku lemas dan basah oleh keringat dingin. Dia memelukku erat-erat. Maafkan aku, Aira. Maafkan aku. Aku tidak bisa menjagamu sedetik saja kau sudah diganggu. Ucapnya panik. Itu siapa, Raga? Dia bilang Ratu akan datang. Isakku ketakutan. Raga menghela napas panjang, wajahnya tampak sangat serius. Itu adalah pasukan pengintai, mereka musuhku. Dan yang mereka maksud dengan ratu, itu adalah Ratu Jin dari wilayah utara. Dia adalah wanita yang dulu pernah menginginkanku menjadi pendampingnya. Aku menatap Raga terkejut. Mantan kekasihmu? Bukan kekasih. Dia penguasa yang sombong. Dia ingin menjadikanku suaminya demi memperluas kekuasaan. Tapi aku menolaknya. Aku tidak pernah mencintainya. Dan sekarang, dia tahu aku memiliki istri manusia. Pasti dia akan datang untuk menghancurkanmu dan mengambilku paksa. Jantungku serasa berhenti berdetak. Jadi selain harus menyembunyikan rahasia ini dari Haji Qadir dan manusia, aku juga harus berhadapan dengan makhluk gaib yang kuat dan cemburu. Apa yang harus kita lakukan, Raga? Aku takut. Raga menatap mataku dalam-dalam. Kau harus kuat, Aira. Mulai sekarang, kau tidak boleh sendirian. Bahkan di siang hari, aku akan mengirimkan penjaga untuk mengawasimu. Dan kau harus selalu berdoa. Doa manusia adalah senjata yang paling ampuh untuk melindungi dirimu dari gangguan mereka. Dia mengusap kepalaku. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dariku, termasuk dia. Malam itu aku tidak bisa tidur lagi. Bayangan mata merah itu terus menghantuiku. Aku sadar, cintaku pada Raga bukanlah cerita romantis yang indah seperti dongeng. Ini adalah perang. Perang antara dua dunia. Dan aku adalah hadiah yang diperebutkan. Keesokan paginya, Haji Qadir pulang. Dia melihat wajahku yang pucat dan linglung. Kamu sakit apa sih, Aira? Akhir-akhir ini kamu sering kelihatan ketakutan gitu. Tanyanya sambil memeriksa tekanan darahku. Mungkin rumah ini terlalu sepi dan angker ya buat kamu? Atau ada yang mengganggu? Aku terkejut. Maksud Bapak? Entahlah, aku juga sering merasa aneh. Kadang malam-malam dengar suara orang bicara, tapi saat dicek tidak ada siapa-siapa. Mungkin ini rumah tua, banyak penunggunya. Bagaimana kalau kita panggil Kiai untuk mendoakan rumah ini sekalian, biar tenang? Usul Haji Qadir baik hati. Tubuhku membeku. Mendoakan rumah, itu artinya mereka akan membacakan ayat suci, mengirim doa-doa pengusiran jin. Jika itu dilakukan, apa yang akan terjadi pada Raga? Apakah dia akan sakit, atau dia akan diusir dan tidak bisa datang lagi? Bapak, apakah harus begitu? Tanyaku terbata. Ya harus dong, demi ketenangan kita berdua. Lagian bagus juga buat membersihkan aura negatif. Nanti sore aku hubungi Kiai Fatah. Dia orang sakti dan bisa dipercaya. Haji Qadir tersenyum lebar. Tidak tahu bahwa usulan itu membuat duniaku runtuh. Aku berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Air mata jatuh tak terbendung. Ya Allah, apa yang harus hamba lakukan? Jika dilarang, Bapak akan curiga. Jika diizinkan, Raga akan terluka dan pergi. Aku terjebak di antara dua kebaikan, di antara suami manusiamu yang ingin hidup tenang, dan suami jinku yang sudah mencintaiku setulus hati. Hari itu terasa begitu panjang bagiku. Detik demi detik bergulir lambat, seperti setahun. Matahari seolah enggan terbenam, seakan tahu bahwa ada badai besar yang menanti di balik senja. Aku berjalan mondar-mandir di ruang tamu, tangan saling menggenggam erat, hingga buku-buku jari memutih. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut pada roh jahat, tapi karena takut kehilangan sosok yang kini telah menjadi nyawa bagi hidupku. Tenanglah, Aira. Jangan kelihatan gelisah begitu, nanti Bapak curiga. Bisikku pada diri sendiri, mencoba mengatur napas. Namun bagaimana bisa tenang? Malam ini Haji Qadir akan mengundang Kiai Fatah dan rombongannya untuk melakukan ritual pembersihan rumah, pembacaan ayat suci dan doa keselamatan. Secara logika, itu hal baik. Itu hal yang wajib bagi umat beragama. Tapi bagiku ini seperti pengadilan maut. Aku tahu doa dan ayat suci itu ampuh untuk mengusir gangguan jin jahat. Tapi Raga bukan jahat. Dia suamiku. Dia pelindungku. Jika ayat-ayat itu dilantunkan dengan kekuatan iman yang besar,
Akankah Raga tersiksa? Akankah dia dipaksa pergi menjauh dan tidak bisa kembali lagi? Pikiranku kalut. Aku ingin melarang, tapi apa alasannya? Jangan Pak, nanti suami Jin saya sakit. Itu mustahil diucapkan. Aku pasti dianggap gila atau kerasukan. Sore harinya, Haji Kadir pulang dengan wajah ceria. Dia sudah mempersiapkan segalanya. Makanan, tempat duduk, dan perlengkapan lainnya. Nak Aira, siap-siap ya. Kiai Fatah dan teman-temannya sebentar lagi sampai. Kita minta doa biar rumah ini jadi tempat yang barokah dan tenang. Ucapnya ramah sambil menepuk bahuku. Iya Pak, jawabku terbata. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Demam lagi. Haji Kadir menyentuh dahiku. Tidak kok Pak, cuma Aira agak gugup saja. Elaku. Ya sudah, mandi dulu, pakai baju yang rapi, biar berkah. Aku berlalu masuk ke kamar. Dengan tangan gemetar aku mengganti pakaian. Mataku menatap cermin, melihat bayangan wajahku yang penuh ketakutan. Raga, panggilku lirih. Kau di mana? Tolong aku. Tiba-tiba udara di kamarku terasa berubah. Suhu turun drastis. Dan di pantulan cermin, aku melihat sosok Raga muncul tepat di belakangku. Dia tidak terlihat seperti biasanya yang gagah dan percaya diri. Wajahnya tampak serius dan sedikit murung. Aku di sini, istriku. Aku langsung berbalik dan menangis. Ingin memeluknya tapi urung karena takut menyentuh. Raga, maafkan aku. Aku tidak bisa menolaknya. Bapak sudah bersiap semuanya. Mereka akan membaca doa malam ini. Apa yang harus kau lakukan? Kau akan sakit, kau akan pergi. Tanyaku bertubi-tubi, air mata mengalir deras. Raga melangkah mendekat, lalu dengan lembut mengusap air mataku dengan ibu jarinya yang dingin. Tenanglah, jangan menangis. Melihatmu menangis membuat hatiku hancur, ucapnya pelan. Tapi bagaimana ini? Ayat suci itu kuat, Raga. Aku takut kau terluka. Raga tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Aira, dengarkan aku baik-baik. Jin juga ada yang beriman. Jin juga ada yang taat pada Tuhan. Kami tidak seperti setan atau syaitan yang selalu memberontak. Aku termasuk golongan yang soleh di kaumku. Dia menatap mataku dalam. Jadi, ayat suci itu tidak akan menyakitiku selama niatku tulus dan selama aku tidak berniat jahat. Justru ayat itu seperti air segar bagi kami yang beriman. Hanya saja, kehadiran orang-orang soleh seperti Kiai Fatah itu membuat kekuatan kami terbatas. Aura mereka sangat terang, menyilaukan mata kami. Aku tidak akan bisa muncul dalam wujud nyata saat doa itu berlangsung. Aku harus bersembunyi. Benarkah? Kau tidak akan diusir? Tanyaku lega sedikit. Aku tidak akan kemana-mana. Aku akan tetap di sini, di dalam rumah ini, menjagamu. Aku hanya akan menjadi angin, menjadi udara, yang tidak terlihat. Tapi ingat satu hal, Aira. Raga memegang kedua bahuku, menatapku tajam. Jika ada saat di mana kau merasakan hawa yang sangat berat, atau jika kiai itu menatap ke arah tertentu dengan pandangan aneh, tolong, alihkan perhatian mereka. Jangan biarkan mereka tahu di mana aku bersembunyi. Karena jika mereka tahu aku ada di sini sebagai pendampingmu, mereka akan menganggap ini adalah gangguan besar dan akan berusaha memisahkan kita selamanya. Aku mengerti, Raga. Aku janji aku akan melindungimu juga. Jawabku tegas. Bagus. Sekarang hapus air matamu. Tersenyumlah. Suamimu manusia itu datang. Seketika Raga menghilang seperti asap. Pintu kamarku diketuk. Haji Kadir menyuruhku turun. Para tamu sudah datang. Suasana di ruang tamu berubah total. Bau dupa dan wangi-wangian bercampur dengan aroma bunga melati. Beberapa pria berkumis tebal dan berwajah teduh duduk bersila di karpet tebal. Di tengah mereka, duduk seorang pria tua dengan jubah putih dan sorban. Wajahnya bercahaya, matanya tajam namun penuh kedamaian. Itu Kiai Fatah. Aku duduk di pojok, di belakang Haji Kadir, mencoba menyatu dengan dinding. Jantungku masih berdegup kencang. Aku bisa merasakan kehadiran Raga. Aku tidak melihatnya, tapi aku tahu dia ada di sini. Di suatu tempat di sudut ruangan yang gelap, bersembunyi dalam bayang-bayang.
Acara dimulai dengan pembacaan ayat kursi serentak. Suara mereka lantang, bergetar, memenuhi seluruh ruangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Saat kalimat suci itu bergema, aku merasakan getaran aneh di seluruh tubuh. Udara di ruangan itu terasa padat, berat, namun damai. Aku melirik sekilas ke sekeliling. Tiba-tiba, aku melihat bayangan hitam di langit-langit, yang seakan sedang meringis kesakitan, dan segera lari keluar jendela. Itu adalah jin-jin pengganggu yang selama ini mengintai. Mereka tidak tahan dengan cahaya iman ini. Tapi di sudut lain, dekat lemari besar, aku melihat kabut tipis yang diam tak bergerak. Itu Raga. Dia bertahan. Dia tidak pergi. Kemudian, giliran Kiai Fatah yang berdoa. Suaranya berat dan memukul. Dia mendoakan keselamatan penghuni rumah, keberkahan rezeki, dan memohon agar segala gangguan dari dalam maupun keluar dijauhkan. Ya Allah, jauhkanlah rumah ini dari segala hasad dengki, dari segala gangguan jin dan manusia, dari segala mata yang memandang dengan iri. Setiap kali kalimat gangguan jin disebut, tubuhku gemetar. Aku menunduk dalam, berdoa dalam hati. Ya Allah, jika Raga adalah gangguan, maka jauhkanlah. Tapi jika dia adalah takdirmu, maka lindungilah dia juga. Tiba-tiba, doa Kiai Fatah terhenti. Suasana menjadi hening. Aku memberanikan diri mengangkat wajah sedikit. Kiai Fatah tidak menutup matanya lagi. Dia membuka mata lebar-lebar dan menatap lurus ke arah dinding di sebelah kanan, tepat di tempat di mana aku tahu Raga bersembunyi. Wajah Kiai berubah serius. Alisnya berkerut. Dia tidak berbicara. Tapi dia terus menatap ke titik itu, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain. Haji Kadir menyadari perubahan itu. Ada apa Kiai? Ada sesuatu? Tanya Haji Kadir was-was. Kiai Fatah tidak menjawab segera. Dia terus menatap, lalu perlahan menggelengkan kepala pelan. Rumah ini bersih dari maksiat. Jin-jin jahat sudah lari semua. Tapi Kiai menelan ludah. Matanya masih menatap ke arah itu. Tapi ada satu energi yang sangat kuat. Sangat kuat. Dia tidak pergi. Dia diam saja. Darahku seakan berhenti mengalir. Energi apa Kiai? Tanya Haji Kadir mulai takut. Dia bukan jahat Kang Kadir. Dia seperti penjaga. Seperti pemilik tempat ini. Aura dia sangat agung, sangat dingin, tapi tidak membahayakan. Justru dia yang menjaga rumah ini dari yang lain. Kiai Fatah akhirnya memalingkan wajahnya, lalu menatap ke arahku. Tatapan itu menusuk, seakan dia bisa melihat rahasia terbesar di dalam dadaku. Aku buru-buru menunduk lagi, keringat dingin membasahi punggung. Nyonyanya, istrinya Kang Kadir sehat-sehat saja kan? Tanya Kiai tiba-tiba. Alhamdulillah sehat Kiai, cuma kadang agak sering melamun dan takut-takut. Jawab Haji Kadir jujur. Kiai tersenyum tipis, senyum yang sulit diartikan. Ya sudah, tidak apa-apa. Ternyata rumah ini sudah ada yang menjaga. Kita hanya mendoakan saja. Yang penting penghuninya solehah. Insya Allah aman. Mari kita tutup doanya. Acara pun berakhir. Haji Kadir terlihat sangat lega dan senang. Dia mengira rumahnya sudah aman. Dia tidak tahu bahwa nyawanya dan istrinya sedang ditanggung oleh kepekaan seorang kiai yang memilih untuk diam dan tidak mengusik. Setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, Haji Kadir mengantuk dan segera naik ke kamar untuk tidur. Dia benar-benar lelah. Tinggal aku sendiri di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi lampu tidur redup. Raga, panggilku pelan. Dalam sekejap, sosok Raga muncul tepat di hadapanku. Tapi kali ini dia terlihat sangat lemah. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Keringat dingin bercucuran meski suhu udara dingin. Dia menopang tubuhnya ke dinding. Raga, kau kenapa? Aku panik memeluk bahunya. Aku tidak apa-apa. Jawabnya terengah-engah. Kekuatan doa tadi sangat besar, Aira. Itu seperti matahari yang menyinari gua gelap. Sangat menyakitkan bagi mata kami. Sangat panas bagi tubuh kami. Aku hampir tidak kuat menahannya. Kenapa kau tidak pergi saja dulu? Kenapa memaksakan diri? Karena aku tidak mau meninggalkanmu sendirian di tengah kekuatan sebesar itu. Aku harus pastikan kau baik-baik saja. Dan aku ingin membuktikan bahwa cintaku padamu lebih kuat dari segalanya. Bahkan lebih kuat dari rasa sakit akibat doa-doa itu. Air mataku jatuh lagi. Pria ini, makhluk ini, rela menderita sakit hanya untuk tetap berada di sisiku.
Maafkan aku Raga. Karena kau tersiksa, Isaku. Raga tersenyum lemah, lalu mengusap kepalaku. Rasanya sakit memang, tapi melihatmu selamat dan tenang, itu membuat semua rasa sakit ini hilang. Lihatlah, aku masih berdiri di sini kan, masih bisa memelukmu. Dia menarikku ke dalam pelukannya, pelukan dingin yang kini terasa begitu hangat dan penuh kasih sayang. Malam ini Kiai Fatah hampir tahu keberadaanku. Dia orang hebat, matanya bisa menembus dimensi kami. Untungnya dia melihat niat baikku. Dia melihat bahwa aku tidak mengganggumu, justru melindungimu. Makanya dia diam dan tidak mengusirku. Jadi kita aman. Untuk saat ini ya, tapi kau harus lebih hati-hati Airah. Orang-orang soleh seperti dia adalah penghalang terbesarku. Jika niatku sedikit saja menyimpang, aku akan hancur seketika. Malam itu Raga tidak banyak bicara. Dia terlihat sangat kelelahan setelah bertahan dari kekuatan spiritual tadi. Dia duduk diam di kursi, matanya terpejam, menyerap energi malam untuk memulihkan diri. Aku duduk di kakinya, membiarkan kepalaku bersandar di bahunya. Aku merasa sangat bersalah, tapi di saat yang sama, cintaku padanya tumbuh berkali-kali lipat. Namun ketenangan itu tidak lama. Saat jam menunjukkan pukul 2 dini hari, tiba-tiba angin di luar bertiup sangat kencang. Pohon-pohon di halaman berderak keras seakan-akan tumbang. Raga yang tadinya tertutup mata, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Tatapannya berubah waspada dan marah. Dia datang. Desis Raga. Siapa? Siapa yang datang? Tanyaku kaget. Ratu yang kukatakan padamu. Ratu Jin dari utara. Dia memanfaatkan momen setelah doa selesai, saat pertahanan spiritual sedang sedikit longgar. Dia datang untuk menagihku. Tiba-tiba pintu rumah terbanting keras terbuka, meski tidak ada yang menyentuhnya. Suara tawa perempuan terdengar nyaring, melengking dan menusuk telinga. Tawa itu bukan tawa biasa, tapi tawa yang penuh kemarahan dan keangkuhan. Raga, suamiku, kemana kau bersembunyi? Keluarlah. Aku gemetar hebat, memeluk lengan Raga erat-erat. Jangan takut, pegang tanganku. Jangan lepaskan. Perintah Raga tegas. Dari arah pintu masuk, muncul kabut hitam pekat yang perlahan memadat menjadi wujud seorang wanita. Wanita itu sangat cantik, tapi kecantikannya menyeramkan. Kulitnya putih bersih seperti mayat, bibirnya merah menyala, dan matanya berwarna hijau zamrud yang bersinar gelap. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu gelap yang terbuat dari kabut. Aura di sekitarnya sangat dingin dan berbau belerang tajam. Dia berjalan mendekat. Tatapannya tajam menatapku penuh kebencian. Jadi, ini manusia rendahan yang membuatmu berkhianat padaku, Raga? Ucap wanita itu dengan suara mendesis. Hah? Dia biasa saja. Lemah. Bau darah manusia. Jaga mulutmu, Lestari. Bentak Raga. Suaranya menggelegar membuat kaca jendela bergetar. Dia adalah istriku, lebih mulia darimu, yang hanya tahu memerintah dan membunuh. Wanita bernama Lestari itu tertawa lagi. Dia melingkarkan tangannya di dada. Istri? Kau gila, Raga? Kau seorang pangeran jin, pemimpin wilayah barat. Bagaimana mungkin kau menikah dengan manusia? Itu aib bagi kaum kita. Kau harus membunuhnya sekarang, atau aku yang akan melakukannya. Lestari mengangkat tangannya, dan tiba-tiba benda-benda di ruangan itu melayang. Piring, vas bunga, kursi, beterbangan liar di udara. Stop! Teriak Raga. Cahaya putih memancar dari tubuh Raga, menahan semua benda itu agar tidak jatuh dan tidak menyakitiku. Pergilah Lestari, aku tidak ingin berkelahi denganmu. Tapi jika kau menyentuh sehelai rambut pun di kepala Airah, sumpah demi penguasa alam, aku akan hancurkan kerajaanmu. Ancam Raga. Lestari mendengus kesal. Dia menurunkan tangannya perlahan, namun tatapan matanya tidak lepas dari wajahku. Penuh kebencian dan cemburu yang membara. Bagus, kau benar-benar sudah buta karena wanita ini, Raga. Dulu kau begitu gagah, begitu dingin, tidak peduli pada siapapun. Tapi sekarang, kau rela melukai harga dirimu sendiri demi seekor manusia yang besok bisa mati kapan saja.
Keluar dari rumahku, Lestari, sekarang. Raga melangkah maju, memposisikan tubuhnya di depanku, menjadi tameng hidup yang kokoh. Aura putih di sekelilingnya semakin terang, beradu dengan aura hitam pekat yang mengelilingi tubuh Lestari. Rumah itu terasa seperti akan meledak. Suara desisan angin keras terdengar di mana-mana. Lampu-lampu berkedip-kedip tak karuan, kadang terang benderang, kadang mati total. Lestari tersenyum miring, senyum yang sangat jahat. Aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkan apa yang menjadi milikku. Kau adalah milikku, Raga. Sudah ditakdirkan sejak ratusan tahun lalu kita akan bersatu. Kau pikir manusia kecil ini bisa menghalangi takdir? Tiba-tiba, Lestari menggerakkan tangannya ke arahku. Bukan benda yang dia lempar, tapi sebuah energi hitam berbentuk seperti tombak api yang meluncur kencang ke arah dadaku. "Aira, lindungi diri!" teriak Raga. Raga bergerak lebih cepat dari kilat. Dia memutar tubuhnya dan menerima serangan itu dengan punggungnya sendiri. Duk! Suara benturan keras terdengar. Raga terlempar mundur beberapa langkah hingga menabrak dinding rumah. "Raga!" jeritku histeris. Aku berlari menghampirinya. Raga terbatuk-batuk. Dari sudut bibirnya keluar cairan hitam kental. Itu darah. Darah jin. Kau berani menyakitiku?" Raga mendongak. Matanya kini benar-benar berubah menjadi merah menyala. Wajahnya yang tampan berubah menjadi garang dan menakutkan. "Kau memang cari mati." Raga melompat ke depan. Pertarungan pun terjadi. Bukan pertarungan tinju seperti manusia, tapi pertarungan energi. Cahaya putih dan hitam saling beradu di ruang tamu itu. Suara gemuruh seperti guntur terdengar bertubi-tubi. Aku hanya bisa memeluk tubuh di sudut ruangan, menangis dan berdoa tak henti. "Ya Allah, selamatkan Raga, selamatkan kami." Lestari ternyata sangat kuat. Dia tidak kalah dengan Raga. Mereka seimbang. "Kau melemah, Raga, karena kau terlalu banyak menghabiskan energimu untuk melindungi manusia itu dan menahan kekuatan doa tadi," ejek Lestari sambil melemparkan petir hitam. "Aku tidak akan pernah lemah selama dia ada di sisiku," balas Raga sambil menangkis serangan itu dengan perisai cahaya. Pertarungan itu merusak seluruh ruangan. Sofa robek, kaca pecah, lukaan di dinding jatuh berantakan. Tapi anehnya, Haji Kadir yang tidur di kamar atas tidak bangun sama sekali, seolah ada tembok pembatas yang membuat dia tidak mendengar apapun. Tiba-tiba, Lestari menciptakan ilusi. Dia membelah dirinya menjadi banyak. 5 sosok Lestari mengelilingi Raga. Yang mana yang asli? Coba tebak. Teriak mereka serentak. Salah satu sosok itu tiba-tiba muncul tepat di sampingku. Dia bukan menyerang Raga lagi, tapi dia menangkapku. Ceprat! Tangan dingin dan kuat mencengkram leherku, mengangkat tubuhku dari lantai. Aku tidak bisa bernapas. Aira! Raga terkejut dan mencoba mendekat, tapi 4 sosok lainnya menghalanginya. "Berhenti, Raga, atau aku remuk leher manusia murahan ini!" teriak Lestari yang asli sambil mencekikku. Matanya hijau bersinar liar. "Jangan, lepaskan dia! Lestari, aku mohon!" Raga menurunkan tangannya, wajahnya panik. Dia tidak bisa berbuat apa-apa karena nyawaku menjadi sandera. "Mohon? Kau pangeran jin memohon pada wanita?" Lestari tertawa puas. "Dengar baik-baik, Raga. Pilihannya sederhana. Ikut aku sekarang, tinggalkan tempat ini, atau aku bunuh dia sekarang juga." Tekanan di leherku semakin kuat. Pandanganku mulai kabur. Wajah Raga terlihat buram. Aku melihat air mata jatuh dari pipi Raga. Kita rehat dulu sebentar. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejak listener di kolom komentar, supaya channel ini bisa lebih berkembang. Listener, kita lanjut ke jalan cerita. Dia menangis. Jin bisa menangis. "Baik, aku ikut kau. Lepaskan dia. Aku janji aku ikut kau," ucap Raga lirih, suaranya hancur. "Raga, jangan. Aku berusaha bicara, meski sulit. Jangan menyerah demi aku." Lestari tersenyum menang. "Pintar. Begitu saja kan lama. Lepaskan dia, tapi jangan mati dulu ya."
Dia melempar tubuhku ke lantai. Aku jatuh tersungkur, terbatuk-batuk keras menghirup udara. Raga ingin menolongku, tapi dia tertahan oleh aura Lestari. Ayo kita pergi sekarang. Hancurkan rumah ini jika perlu. Yang penting kau kembali padaku. Perintah Lestari. Raga menatapku dalam-dalam. Tatapan perpisahan yang menyayat hati. Maafkan aku, Aira. Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Hidup yang tenang ya, bisiknya lewat telepati. Saat Raga mulai melangkah mengikuti Lestari, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sesuatu yang Raga katakan dulu. Doa manusia adalah senjata paling ampuh. Ya, aku tidak bisa melawan dengan kekuatan fisik atau sihir. Tapi aku punya Tuhan, aku punya iman. Dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit berlutut, mengangkat kedua tangan ke langit, dan berteriak sekuat tenaga, melantunkan ayat yang mencekam. Dengan sisa tenaga yang ada, aku bangkit dari lantai, meski kaki masih gemetar dan leher terasa perih. Lestari menoleh dengan tatapan sinis. Manusia rendahan masih berani bersuara. Berterima kasihlah suamimu mau menyelamatkan nyawamu. Aku tidak peduli pada ejekannya. Mataku hanya tertuju pada sosok Raga yang berjalan tertatih, kepalanya tertunduk, bahunya terlihat begitu berat menanggung beban. Dia menyerah demi aku. Dia rela menjadi tawanan demi keselamatanku. Itu tidak boleh terjadi. Raga, dengarkan aku, teriakku sekuat tenaga. Suaraku bergetar menahan tangis. Kau bilang kau mencintaiku. Kalau benar kau mencintaiku, jangan menyerah, jangan pergi bersamanya. Kau kuat, Raga, kau pangeran yang gagah. Jangan biarkan dirimu ditawan hanya karena aku. Raga berhenti melangkah, punggungnya tegang. Aira, dia akan membunuhmu. Suaranya terdengar pecah. Biarlah, lebih baik aku mati daripada melihat kau menderita dan kehilangan kehormatanmu. Tapi ingat Raga, aku tidak akan mati sekarang. Karena aku percaya Tuhan melindungi orang yang beriman. Aku menutup mata, mengangkat kedua tanganku tinggi-tinggi ke arah langit-langit rumah. Hatiku tenang, rasa takut perlahan hilang, digantikan oleh keyakinan yang membara. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai melantunkan ayat-ayat suci yang aku hafal. Awalnya pelan, lalu semakin keras, semakin lantang, hingga suaraku bergema memenuhi seluruh ruangan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saat kalimat ayat kursi itu aku bacakan dengan penuh penghayatan, tiba-tiba tubuhku terasa hangat. Cahaya keemasan samar mulai memancar dari tubuhku. Bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menenangkan, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Lestari menjerit kesakitan. Dia menutup telinganya dengan kedua tangan. Wajahnya berubah pucat dan ketakutan. Berhenti, hentikan suara itu. Panas, terik sekali. Teriaknya mundur teratur. Aura hitam di sekelilingnya mulai menipis, terkikis oleh cahaya imanku. Kau manusia biasa, bagaimana bisa punya kekuatan sebesar ini? Lestari gemetar, tidak percaya. Karena aku memohon pada Yang Maha Kuasa, pada Tuhan yang menciptakan kau dan aku. Balasku tegas, tidak lagi gemetar. Lestari, pulanglah, kembalilah ke wilayahmu. Jangan ganggu kami lagi, atau doaku akan menghancurkanmu sampai ke akar-akarnya. Aku melangkah maju selangkah, cahaya di tubuhku semakin terang. Raga, bangkitlah, ini waktunya, teriakku padanya. Mendengar seruanku, Raga yang tadinya lemas tidak menegakkan tubuhnya. Dia menoleh ke arahku, matanya berbinar kembali. Dia melihat cahaya yang keluar dari tubuhku. Dia melihat keteguhan di mataku. Istriku yang hebat, bisiknya bangga. Raga membalikkan badan, menatap Lestari dengan tatapan membunuh lagi. Aura putihnya meledak kembali, kali ini lebih kuat dari sebelumnya, bercampur dengan cahaya keemasan dariku. Kau dengar itu, Lestari? Istriku menyuruhku bangkit, seru Raga. Dan kau pikir kau bisa menang melawan doa manusia yang tulus? Kau bodoh. Raga mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sekarang! Dari langit-langit seolah terbuka sebuah portal cahaya. Serangan energi dahsyat meluncur tepat ke arah Lestari. Tidak akan mungkin! Lestari mencoba bertahan dengan perisai hitamnya. Durr! Ledakan besar terjadi. Gelombang angin menerpa seluruh ruangan. Lestari terlempar jauh hingga keluar pintu rumah. Tubuhnya terbakar oleh cahaya suci. Aku tidak akan menerima kalah ini! Teriaknya dari halaman,
Wajahnya kini berubah menjadi menyeramkan, setengah manusia, setengah monster. Ini belum selesai, Raga. Aku akan kembali, dan aku akan membinasakan kalian berdua. Dengan suara desisan panjang, tubuh Lestari menghancur menjadi asap hitam yang terbawa angin malam, pergi menjauh meninggalkan rumah itu. Kedamaian kembali menyelimuti. Lampu-lampu berhenti berkedip. Angin mereda. Hening. Raga berdiri tegap di tengah ruangan, napasnya memburu. Aku berlari sekuat tenaga menghampirinya dan memeluk tubuhnya erat-erat. Raga kau tidak apa-apa, isaku. Raga membalas pelukanku, sangat erat, seakan takut aku hilang. Dia mencium puncak kepalaku berkali-kali. Aku baik-baik saja, istriku. Aku baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tahu luar biasa, Aira. Aku tidak pernah tahu doamu sekuat itu. Aku juga tidak tahu, Raga. Aku hanya pasrah pada Tuhan. Aku tidak mau kehilanganmu. Jawabku menangis bahagia. Kami berpelukan lama di tengah ruangan yang berantakan itu, merasakan detak jantung masing-masing yang kembali berirama normal. Keesokan paginya, matahari bersinar cerah, seolah tidak pernah terjadi badai besar semalam. Haji Kadir turun dari kamar, mengucek matanya masih mengantuk. "Ya Allah, ini kenapa berantakan begini?" teriaknya kaget melihat sofa robek, vas pecah, dan barang-barang berserakan. Aku dan Raga, yang kini sudah kembali menjadi udara, saling bertukar pikiran. Apa yang harus kita katakan, Raga? Tanyaku dalam hati. Biarkan aku yang urus. Jawab suara Raga di kepalaku. Tiba-tiba Haji Kadir menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dia melihat kerusakan itu, tapi wajahnya malah bingung. Aneh. Kok rasanya familiar ya? Seperti kemarin malam ada angin puting beliung masuk ya? Atau aku bermimpi? Haji Kadir menggeleng. Ah, sudahlah. Mungkin tadi malam ada kucing yang berkelahi atau apa. Nanti biar pembantu yang bereskan. Aku ternganga. Raga memanipulasi ingatan suamiku sedikit agar tidak curiga. Aku lega sekali. Hari itu berlalu dengan damai. Namun aku tahu, ancaman Lestari belum selesai. Dia bilang dia akan kembali. Malam harinya saat kami duduk di teras seperti biasa, Raga terlihat lebih serius dari biasanya. "Aira," panggilnya. "Apa?" Lestari itu tidak akan diam. Dia dendam. Dan kekuatannya tidak main-main. Dia punya banyak pasukan. Pertarungan tadi hanya peringatan. Terus apa yang harus kita lakukan? Raga menatapku dalam. Kita tidak bisa terus bersembunyi atau bertahan. Kita harus memperkuat ikatan kita. Kau tahu kan? Ikatan batin antara suami istri itu adalah sumber kekuatan terbesarku. Maksudmu? Kita harus mengikat pernikahan kita secara resmi, di dunia kami. Aku terbelalak. Maksudnya? Bagaimana caranya? Caranya sederhana namun sakral. Kita harus melakukan akad nikah di bawah bulan purnama, dengan saksi alam semesta. Setelah itu, kau tidak hanya akan menjadi manusia biasa, tapi kau akan memiliki sebagian kekuatanku juga. Kau akan menjadi ratu di sisiku. Tapi, aku masih istri Haji Kadir. Apakah itu diperbolehkan? Di mata agama dan negara, kau tetap istri Haji Kadir. Tapi di dunia gaib, kau adalah istriku. Ini adalah pernikahan batin, pernikahan jiwa. Tidak ada yang salah dengan itu, asalkan niatnya tulus. Raga menggenggam tanganku. "Apakah kau mau, Aira? Mau bersedia menjadi istriku seutuhnya, di dua alam? Jika kau mau, hidupmu akan berubah selamanya. Kau akan bisa melihat dunia kami, berkomunikasi denganku tanpa bicara, dan kau akan menjadi sangat kuat. Tapi resikonya, kau akan semakin terikat padaku. Dan jika suatu saat aku mati, kau mungkin tidak akan sanggup hidup tanpaku." Aku terdiam. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidupku. Menjadi manusia biasa yang tenang, atau melangkah masuk lebih dalam ke dunia misterius ini bersama pria yang sangat aku cintai. Bayangan wajah Haji Kadir terlintas, lalu berganti dengan wajah Raga yang penuh cinta. Aku menghela napas panjang, lalu menatap Raga dengan tegas. "Aku mau, Raga. Aku mau menjadi istrimu sepenuhnya. Di dunia, di akhirat, dan di alam manapun. Aku mencintaimu.
Aku siap menerima segala resikonya. Wajah Raga berseri-seri, senyum terindah yang pernah aku lihat. Terima kasih istriku. Maka bersiaplah. Bulan purnama akan datang 3 hari lagi. Kita akan melangsungkan pernikahan kita. Dan saat itu terjadi, tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa memisahkan kita. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur aduk, antara takut, penasaran, dan bahagia. Aku, Aira, seorang wanita biasa, akan segera menikah lagi. Dan suamiku adalah seorang jin. 3 hari berlalu begitu cepat. Setiap detik terasa berat namun penuh antisipasi. Hari ini adalah malam bulan purnama. Bulan tampak sempurna bulatnya, bersinar terang keperakan menerangi bumi, seolah menyediakan panggung utama untuk sebuah peristiwa agung. Aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku sendiri. Jantungku berdegup kencang, bukan karena takut, tapi karena rasa haru yang luar biasa. Hari ini, aku tidak memakai baju kebaya atau gaun pengantin modern seperti saat menikah dengan Haji Kadir. Raga memintaku mengenakan pakaian sederhana, namun suci. Sebuah kain panjang berwarna putih bersih, melambangkan kesucian niat dan tidak memakai perhiasan apapun. Rambutku dibiarkan terurai, diikat longgar dengan pita sutra putih. Kau siap, istriku? Suara Raga terdengar lembut dari arah belakang. Aku ternoleh dan melihatnya berdiri di ambang pintu. Malam ini, penampilan Raga berbeda. Dia tidak memakai pakaian biasa, dia mengenakan jubah panjang berwarna putih keperakan yang bordirannya tampak berkilauan seperti bintang. Mahkota sederhana dari emas dan permata hijau melingkar di kepalanya, menambah wibawanya sebagai seorang pangeran. Dia terlihat begitu sempurna, begitu agung, hingga aku hampir tidak berani menatapnya langsung. Aku siap, Raga, jawabku lirih. Raga mendekat, tangannya terulur memegang tanganku. Dingin, namun kali ini terasa mengalirkan kekuatan yang menenangkan. Ingat, Aira, setelah ini tidak ada jalan kembali. Ikatan ini akan menyatukan jiwa kita selamanya, melewati waktu dan dimensi. Apakah kau benar-benar yakin? Aku yakin, lebih yakin dari apapun. Tegasku menatap matanya. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat sakral. Raga tidak mengajakku berjalan keluar rumah. Sebaliknya dia menutup matanya dan mulai melantunkan mantra atau doa dalam bahasa yang tidak aku kenali, namun terdengar sangat indah dan berirama. Tiba-tiba, dinding kamar kami seakan meleleh. Pemandangan kamar tidur yang biasa berubah perlahan menjadi sebuah hutan yang sangat lebat, namun terang benderang oleh cahaya bulan dan cahaya dari ribuan kunang-kunang raksasa. Aku terpejam melihat sekeliling. Kami tidak lagi di rumah. Kami berada di sebuah tempat yang sangat indah, seperti di dalam mimpi. Tanah di bawah kaki kami tertutup rumput hijau yang lembut dan bunga-bunga biru yang bersinar. Di hadapan kami terdapat sebuah panggung batu alam yang megah, dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang akarnya menjalar membentuk pagar alami. "Di mana ini, Raga?" tanyaku takjub. "Ini adalah perbatasan antara duniamu dan duniaku, tempat netral yang sakral. Hanya mereka yang memiliki ikatan batin yang bisa melihat dan masuk ke sini," jelas Raga sambil menggandeng tanganku berjalan maju. Saat kami sampai di panggung itu, aku melihat ada sosok-sosok lain di sana. Mereka bukan manusia. Ada yang berwujud seperti cahaya, ada yang berwujud manusia namun memiliki sayap burung, ada yang tinggi besar, dan ada yang kecil seperti peri. Mereka adalah para tetua dan pemimpin dari kaum jin yang setia pada Raga. Mereka semua menunduk hormat saat melihat kami lewat. "Duduklah," kata Raga lembut, menunjuk sebuah singgasana batu yang indah. Aku duduk, dan Raga duduk berlutut di hadapanku, bukan di sampingku. Prosesi pun dimulai. Seorang tetua tua yang wujudnya seperti asap kelabu maju ke depan. Suaranya bergema seperti angin di gua. Di hadapan Sang Pencipta, di hadapan bulan dan bintang, dan di hadapan saksi alam. Hari ini kita menyaksikan penyatuan dua jiwa dari dua alam yang berbeda. Tetua itu menatapku. "Wanita bernama Aira, apakah kau menerima Raga
pemimpin wilayah barat, menjadi suamimu. Dengan kesadaran penuh, kau akan berbagi hidup, cinta, dan takdir bersamanya. Aku terima, jawabku tegas. Dan engkau, Raga, apakah kau menerima Aira menjadi istrimu? Berjanjilah untuk melindunginya, mencintainya, dan tidak menyakitinya. Meski ia lemah dan fana dibandingkan kekuatanmu, aku berjanji. Aku akan menjaganya lebih dari aku menjaga nyawaku sendiri. Jawab Raga lantang. Maka dengan kekuatan yang dititipkan oleh sang penguasa alam, aku sahkan kalian sebagai suami istri. Terikat oleh cinta, dilindungi oleh takdir. Satu jiwa dalam dua raga. Tiba-tiba, seluruh hadirin bersorak. Suara mereka bukan seperti teriakan, melainkan seperti dentingan musik alam yang sangat indah. Bunga-bunga biru berterbangan di udara, turun menghujani kami. Raga tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke arahku. Cahaya putih menyelimuti tubuhku. Aku merasakan sensasi aneh, seperti ada aliran air hangat yang masuk ke dalam tubuhku, menyusuri setiap pembuluh darah, setiap urat saraf. Ini adalah bagian terpenting Aira. Tutup matamu, rasakan alirannya. Aku menurut. Di dalam kegelapan kelopak mataku, aku melihat cahaya. Aku melihat ingatan Raga. Aku melihat kehidupannya ratusan tahun lalu. Aku melihat pertempurannya, aku melihat kesepiannya, dan aku melihat saat pertama kali dia melihatku dulu. Dan sebaliknya, Raga juga merasakan semua perasaanku, semua kesedihanku, semua cintaku. Batas antara aku dan dia hilang. Kami benar-benar menjadi satu. Aku merasakanmu, Aira. Terdengar suaranya jelas di kepalaku, bukan dari telinga. Aku juga merasakanmu, Raga, jawabku dalam hati, dan dia langsung mendengarnya. Sensasi itu luar biasa. Tidak ada lagi rahasia di antara kami. Saat aku membuka mata kembali, dunia terlihat berbeda. Semuanya terlihat lebih tajam, lebih berwarna. Aku bisa melihat aura di sekitar pohon. Aku bisa mendengar detak jantung para saksi di sana. Lihatlah tanganmu, kata Raga. Aku menengadahkan tanganku. Di pergelangan tanganku, muncul sebuah pola seperti tato yang bercahaya berwarna perak. Bentuknya seperti lingkaran matahari dan bulan. Ini adalah tanda ikatan kita. Selama tanda ini ada, kita tidak akan pernah bisa terpisah. Kau bisa memanggilku dimanapun aku berada, dan aku akan datang dalam sekejap. Dan kau sekarang memiliki kekuatanku juga. Aku? Aku jadi kuat. Ya, kau tidak lagi manusia biasa. Kau adalah ratu. Tubuhmu tetap manusia, tapi jiwamu setara dengan kami. Pesta pernikahan berlangsung meriah, namun tenang. Para jin menari dengan cahaya, menyanyikan lagu-lagu alam. Raga tidak pernah lepas dari sisiku. Dia memperkenalkanku pada semua pengikutnya dengan bangga, seolah aku adalah harta paling berharga di dunia. Namun di tengah kebahagiaan itu, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku teringat Haji Kadir. Raga, panggilku pelan. Ada apa, sayang? Apa yang terjadi dengan waktu di sini? Kita sudah di sini berapa lama? Apakah Bapak akan mencari aku jika aku hilang terlalu lama? Raga tertawa kecil. Jangan khawatir, istriku. Di sini waktu berjalan berbeda. 1 jam di sini sama dengan 1 menit di duniamu. Kau tidak akan hilang lama-lama. Tapi, ada satu hal lagi yang harus kau tahu. Wajah Raga berubah serius lagi. Karena ikatan ini sudah sempurna, mulai sekarang, kau bisa melihatku kapan saja kau mau, bahkan di siang hari sekalipun. Aku tidak perlu lagi bersembunyi sepenuhnya. Tapi ingat, hanya kau yang bisa melihatku. Manusia lain tidak. Jadi kau harus pandai-pandai menyembunyikan interaksi kita di depan orang lain. Wah, jadi kau bisa ikut aku jalan-jalan? Bisa. Aku bisa duduk di sebelahmu di mobil. Aku bisa makan di sebelahmu di meja makan. Meski Haji Kadir tidak akan melihatku. Aku akan selalu ada. Aku tersenyum lebar. Itu berita terbaik yang pernah kudengar. Aku tidak perlu lagi menunggu malam hanya untuk bertemu dengannya. Kami kembali ke kamar tidur. Prosesi selesai. Cahaya di sekeliling menghilang. Kembali menjadi dinding kamar yang biasa. Aku dan Raga berdiri berhadapan di tengah kamar.
Suasana menjadi hening dan intim. Sudah selesai, bisikku. Kita benar-benar suami istri sekarang. Ya, resmi di mata Tuhan, resmi di mata alam, dan resmi di hati kita. Raga mendekat, wajahnya sangat dekat dengan wajahku. Sekarang, mari kita jalani malam pertama kita sebagai pasangan yang sah. Raga memelukku, pelukan yang berbeda dari sebelumnya. Lebih lembut, lebih penuh cinta, dan lebih hangat meski tubuhnya dingin. Kami tidak melakukan hal-hal duniawi yang berlebihan karena aku tetap istri orang lain secara fisik. Tapi kebersamaan ini, perasaan memiliki ini, sudah lebih dari cukup. Raga, apa aku boleh minta sesuatu? Minta apa saja, bahkan jika kau minta bulan, aku akan ambilkan untukmu. Aku tidak mau bulan, aku cuma mau, jangan pernah tinggalkan aku sendirian lagi. Aku takut kesepian. Raga mencium keningku lama. Aku berjanji pada tanda ini. Dia menyentuh pola perak di tanganku. Selama kau masih menginginkanku, aku tidak akan pernah pergi. Maut pun tidak akan bisa memisahkan kita. Malam itu aku tidur dengan sangat nyenyak, dipeluk oleh suami jinku, merasa menjadi wanita paling bahagia dan paling kuat di dunia. Keesokan harinya, perubahan itu mulai terasa nyata. Pagi hari, Haji Kadir memanggilku untuk sarapan. "Aira, kemari nak, Bapak mau bicara," ucapnya dari meja makan. Aku berjalan menuju ruang makan, dan betapa terkejutnya aku. Aku melihat Raga sudah duduk di kursi sebelah Haji Kadir. Dia sedang menyandarkan punggung dengan santai, kaki disilangkan, dan tersenyum menggoda padaku. Haji Kadir sama sekali tidak menoleh ke arahnya. Dia tidak melihat apa-apa. "Dia ada di sana, Ra, duduk manis," bisik suara Raga di kepalaku. Aku menahan tawa, pura-pura biasa saja. Aku duduk di hadapan suamiku yang manusia, sementara suamiku yang jin duduk di sampingku, sesekali mengelus punggung tanganku yang tidak terlihat oleh Haji Kadir. Kenapa senyum-senyum sendiri, nak? Bahagia ya? Tanya Haji Kadir. Iya Pak, alhamdulillah bahagia, jawabku sambil melirik Raga yang tertawa kecil. Hidupku kini benar-benar unik. Aku memiliki dua dunia, dua kehidupan, dan dua cinta yang berbeda. Satu memberiku kenyamanan duniawi, satu lagi memberiku kekuatan jiwa. Namun kebahagiaan ini membuatku lupa akan satu hal penting. Lestari tidak datang semalam. Dia tidak mengganggu pernikahan kami. Apakah dia benar-benar menyerah? Atau dia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih mengerikan? Raga yang merasakan pikiranku mengusap kepalaku pelan. Jangan pikirkan dia sekarang. Nikmati hari ini. Hari milik kita. Aku mengangguk. Ya, biarlah masa depan bicara nanti. Saat ini, aku hanya ingin menikmati menjadi istri Raga. Hari-hari setelah pernikahan sakral itu terasa seperti hidup di dalam mimpi yang indah. Aku bangun setiap pagi dengan senyuman, dan tidur setiap malam dengan rasa damai yang luar biasa. Perubahan fisik dan mental pada diriku sangat terasa. Kulitku menjadi lebih bersih dan bercahaya, mataku terlihat lebih tajam dan dalam. Tetangga bahkan sering bilang, "Ibu Aira kok makin cantik dan awet muda ya, padahal kan sudah menikah." Aku hanya bisa tersenyum malu, karena aku tahu rahasia di baliknya. Kini, Raga benar-benar ada di setiap detik hidupku. Pagi itu, seperti biasa kami sarapan bersama. Haji Kadir duduk di hadapanku, sibuk membaca koran dan minum kopi. Sedangkan di sebelah kananku, Raga duduk santai dengan kaki disilangkan, memakan buah-buahan yang sebenarnya tidak bisa dicerna oleh tubuh jin. Tapi dia melakukannya hanya untuk bersenang-senang dan agar aku tidak merasa sendirian. "Enak tidak sayang?" tanyaku dalam hati sambil mengedipkan mata. "Enak sekali, rasanya manis, sama manisnya seperti senyuman istriku," jawab Raga sambil tersenyum menggoda, membuat wajahku memanas. Haji Kadir menoleh, "Kenapa merah sekali mukamu Aira? Kepanasan ya?" Iya Pak, agak panas sedikit," jawabku berbohong, sementara Raga tertawa renyah di sampingku. Suaranya hanya aku yang bisa mendengar. Siang harinya, aku mencoba berlatih menggunakan kekuatan baruku di kamar saat Haji Kadir pergi ke toko. "Raga,
Ajarkan aku caranya memindahkan benda ya, seperti yang kau lakukan dulu, pintaku antusias. Baiklah istriku, ingat, kekuatan itu tidak datang dari otot, tapi dari niat dan konsentrasi. Lihatlah benda itu, rasakan bahwa benda itu adalah bagian dari dirimu, lalu perintahkan dia untuk bergerak. Aku menatap sebuah gelas kaca di atas meja rias. Aku berkonsentrasi keras, mengingat aliran energi yang pernah kurasakan saat pernikahan dulu. Bergerak, bisikku. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah beberapa menit, tanda lingkaran perak di pergelangan tanganku terasa hangat dan bersinar samar. Tiba-tiba, gelas itu bergetar pelan, lalu perlahan melayang naik dari meja. Wah, bisa! Raga aku bisa! Teriakku senang seperti anak kecil. Bagus, bagus sekali. Sekarang arahkan ke kanan. Aku menggerakkan tanganku ke kanan, dan gelas itu pun mengikuti arah tanganku dengan mulus. Rasanya luar biasa, seperti aku memiliki kekuatan super. Tapi ingat Aira, Raga mengingatkan dengan serius. Jangan pernah gunakan kekuatan ini di depan manusia, dan jangan pernah menggunakannya untuk hal-hal yang sia-sia atau membanggakan diri. Gunakan hanya untuk pertahanan diri dan menolong orang lain. Jika kau sombong, kekuatan ini bisa berbalik menyerangmu sendiri. Aku mengerti Raga, aku janji. Jawabku patuh. Selain kekuatan fisik, indera penglihatanku juga berubah. Sekarang, aku bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang biasa. Suatu sore, saat aku pergi ke pasar bersama pembantu rumah, aku kaget melihat banyak sekali sosok-sosok aneh berjalan lalu lalang di antara kerumunan manusia. Ada yang berbentuk asap, ada yang berbentuk binatang, ada yang berjalan terbalik, dan ada yang tampan tapi memiliki tanduk kecil di kepala. Mereka adalah jin-jin biasa yang hidup berdampingan dengan kami. Dulu aku akan ketakutan, tapi sekarang aku hanya diam dan menunduk. Raga bilang, selama aura kita kuat dan kita tidak mengganggu mereka, mereka tidak akan berani mendekat. Jangan lihat mereka terus, nanti mereka tersinggung. Bisik Raga yang berjalan di sampingku. Tangannya melingkar di pinggangku, meski secara fisik terlihat aku berjalan sendiri. Ketenangan ini terus berjalan sampai 1 minggu kemudian. Masalah tidak datang dari dunia gaib, tapi justru datang dari dunia manusia. Hari itu, Haji Kadir pulang dengan wajah murung dan cemas. Dia duduk di sofa, memijat keningnya yang berkerut. "Ada apa, Pak? Kenapa wajahnya murung begitu?" Tanyaku khawatir. Raga yang ada di sampingku juga ikut menegakkan tubuh, mendengarkan dengan saksama. Masalah bisnis, Nak. Tiba-tiba ada pesaing baru yang sangat agresif. Harga mereka jual sangat murah, sampai-sampai pelanggan saya pada lari semua ke sana. Saya tidak tahu mereka dapat modal dari mana. Keluh Haji Kadir. Siapa mereka, Pak? Namanya perusahaan baru. Pemiliknya katanya seorang wanita muda yang sangat kaya raya dan cantik. Baru saja datang dari luar kota. Konon katanya dia punya kekayaan yang tak terhingga. Mendengar itu, jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menoleh cepat ke arah Raga. Wajah Raga berubah sangat gelap dan murka. "Lestari," desis Raga dalam pikiranku. "Itu pasti dia. Dia tidak menyerang kita dengan sihir, tapi dia menyerang ekonomi suamimu. Dia ingin membuat Haji Kadir bangkrut, menderita, dan dia ingin menunjukkan bahwa dialah yang paling berkuasa." Aku gemetar. Wanita itu benar-benar licik. Dia tahu menyerang secara fisik sulit karena ada doa dan perlindungan Raga. Jadi dia menyerang lewat kehidupan sosial kami. Mereka tidak menyakiti Bapak, kan? Tanyaku takut. Alhamdulillah tidak menyakiti fisik. Tapi kalau begini terus, toko saya bisa bangkrut, Aira. Saya sudah berusaha berbagai cara, tapi sepertinya ada kekuatan lain yang menolong pesaing saya itu. Semua usaha saya seolah dihalang-halangi. Malam itu suasana menjadi tegang. Haji Kadir sulit tidur karena memikirkan hutang dan masalah. Sedangkan aku dan Raga duduk di teras belakang, menghadapi masalah besar ini. "Dia ingin apa sebenarnya?" Tanyaku takut. "Sudah kita kalahkan, sudah kita usir, kenapa dia masih terus mengejar?" "Dia tidak hanya menginginkanku, Aira. Dia juga ingin hancurkan kebahagiaanmu. Dia ingin kau menderita, melihat suamimu miskin dan sengsara, agar kau menyesal menikah denganku, dan akhirnya kau menyerah padanya." Jelas Raga. "Dasar wanita jahat." "Tenang, dia memang kuat dalam hal harta dan materi, karena dia menguasai banyak pusaka dan harta karun di bumi. Tapi kita punya sesuatu yang tidak dia punya." "Apa itu?" "Cinta dan doa.
Dan juga, kau sekarang punya kekuatanku. Kita tidak bisa menyerang duluan, tapi kita bisa menangkis semua usaha dia. Raga memegang tanganku. Besok, kau harus ikut aku ke suatu tempat. Ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk melindungi rezeki rumah ini. Kemana? Ke tempat asal-usul masalahnya. Kita harus melihat siapa wanita itu sebenarnya. Dan kita harus pasang penghalang agar sihir dan kekayaannya tidak bisa menyentuh kita lagi. Keesokan harinya, dengan izin Haji Kadir, aku berpura-pura ingin pergi ke rumah orang tua. Padahal aku dan Raga pergi menuju lokasi kantor perusahaan pesaing itu. Tempatnya megah sekali. Gedung tinggi, mewah, dan terlihat sangat modern. Tapi saat mataku melihatnya, aku bisa melihat aura aslinya. Gedung itu dikelilingi asap hitam tebal, dan di setiap sudutnya berdiri penjaga-penjaga bertanduk besar yang siap menerkam siapa saja yang masuk. Lihat itu, Aira. Itu semua buatan Lestari. Kemewahan itu ilusi. Aslinya itu sarang setan, kata Raga datar. Kami berdiri di seberang jalan, di bawah pohon besar. Apa yang harus kita lakukan, Raga? Kau ingat kekuatan cahaya yang keluar dari tubuhmu waktu itu. Kita akan gunakan itu sekarang. Tapi kali ini tidak untuk menyerang, tapi untuk membuat perisai. Raga berdiri di belakangku, memelukku dari belakang, tangannya menumpang di atas tanganku. Tarik napas dalam-dalam. Fokuskan pikiranmu pada Haji Kadir, pada rumah kita, pada kebahagiaan kita. Bayangkan sebuah dinding cahaya yang tak tembus melindungi kita semua. Aku menurut. Aku menutup mata, mengingat wajah suamiku yang baik hati, mengingat rumah yang damai, dan mengingat cinta kami. Bismillah. Aku mengangkat tangan ke depan. Raga membantuku menyalurkan energi. Dari telapak tanganku memancar cahaya keemasan yang sangat terang. Cahaya itu melayang menembus udara menuju arah gedung megah itu. Kembalikanlah segala gangguan kepada pengirimnya. Lindungilah kami dari kejahatan orang yang zalim, teriakku dalam hati. Saat cahaya itu menyentuh area gedung, aku mendengar suara jeritan tertahan. Aku bisa melihat bayangan Lestari di dalam gedung itu terlempar ke belakang oleh kekuatan pantulan itu. Ah, siapa yang berani? Terdengar suaranya bergema marah. Selesai, kata Raga santai. Sekarang dia tidak akan bisa mengganggu usaha Haji Kadir lagi. Setiap usaha jahatnya akan kembali menusuk dirinya sendiri. Aku lega, tapi pertarungan belum selesai. Karena sekarang Lestari tahu bahwa aku bukan lagi wanita lemah yang bisa dia intimidasi sembarangan. Saat kami berbalik ingin pulang, tiba-tiba ada seorang wanita parurbaya yang lewat dan menatapku aneh. Wanita itu adalah tetangga kami. Ibu Aira, ngapain di sini sendirian? Kok ngomong sendiri? Tanyanya curiga. Aku kaget. Ini Bu, saya lagi teleponan pakai headset. Jawabku cepat sambil menunjuk telinga. Oh, begitu. Tapi tadi ibu lihat tangan ibu bersinar gitu loh, kayak ada listriknya. Bisik wanita itu ketakutan lalu cepat-cepat pergi. Aku menatap Raga panik. Raga, dia melihatnya. Dia melihat cahayanya. Raga mengerutkan kening. Manusia biasa seharusnya tidak bisa melihat itu, kecuali dia memiliki mata batin atau dia disuruh oleh seseorang untuk mengawasimu. Jantungku berdegup kencang. Ternyata musuh tidak hanya datang dari dunia gaib, musuh juga ada di antara manusia, di sekeliling kita. Jantungku berdegup kencang melihat Bu RT, atau siapapun wanita itu, berjalan pergi dengan wajah pucat dan ketakutan. Tatapannya tadi bukan tatapan biasa, tapi tatapan ketakutan bercampur curiga yang mendalam. Raga, dia melihatnya, dia benar-benar melihat cahaya dari tanganku. Bisikku pengetar, menyembunyikan tanganku di balik punggung. Raga mengangguk pelan, wajahnya serius. Dia menatap punggung wanita itu yang semakin menjauh. Seperti yang kukatakan, manusia biasa tidak bisa melihat energi spiritual semacam itu, kecuali dua hal. Pertama, dia memang orang yang memiliki kelebihan mata batin. Atau kedua, dia sudah disiapkan atau diberi kekuatan sementara oleh Lestari agar bisa melihat apa yang kita lakukan. Jadi, dia mata-mata Lestari. Sangat mungkin, Lestari itu licik. Dia tidak akan datang sendiri. Dia suka menggunakan orang lain sebagai alat. Dan sekarang, rahasia kita mulai terbongkar perlahan. Aku menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau dia cerita ke orang lain, aku bisa dianggap dukun atau penyihir, Raga. Haji Kadir bisa tahu. Tenang, kita pulang sekarang.
Kita harus waspada. Mulai sekarang, jangan lakukan apapun di tempat terbuka. Dan kau harus lebih pandai menyembunyikan apa yang kau lihat dan apa yang kau rasakan. Kami pun segera pulang. Sepanjang perjalanan, aku merasa seperti ada yang mengawasi dari setiap sudut jalan. Raga terus berada di sampingku. Tangannya menggenggam tanganku erat, memberikan kekuatan agar aku tidak panik. Malam harinya, dugaan kami terbukti benar. Berita tentang keanehanku mulai menyebar. Saat aku pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur, aku melihat para ibu-ibu berbisik-bisik sambil melirik ke arahku. Mereka menjauh seolah aku membawa penyakit. Dengar-dengar, dia sering ngomong sendiri loh. Iya, katanya ada yang lihat dia bisa ngilangin barang atau bikin benda terbang. Jangan-jangan dia kesurupan atau gandakan. Kasian Haji Kadir. Nikah sama wanita baik-baik ternyata dapat yang berisi. Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau tajam. Aku ingin menangis, ingin berteriak bahwa aku bukan jahat. Aku hanya mencintai seseorang yang berbeda wujud, tapi aku tidak bisa membela diri. Saat sampai di rumah, aku melihat Haji Kadir sedang duduk di ruang tamu bersama dua orang lelaki yang tidak kukenal. Wajah Haji Kadir terlihat sangat murung dan bingung. "Aira, kemarilah," panggilnya pelan. Aku berjalan mendekat dengan hati was-was. Raga yang berjalan di sampingku juga tampak waspada. Matanya tajam menatap kedua orang asing itu. "Hati-hati Aira, mereka bukan orang sembarangan. Aura mereka kental, mereka orang pintar," bisik Raga di kepalaku. Ini siapa, Pak? Tanyaku lemah. Mereka adalah teman Bapak. Mereka mendengar kabar dari tetangga. Katanya kamu sering bertingkah aneh, Aira. Sering bicara sendiri, sering melihat ke tempat kosong. Dan ada yang melihat tanganmu bersinar saat di pasar tadi. Haji Kadir menatapku dalam, mencari jawaban. "Benarkah itu, Nak? Jangan bohong sama Bapak. Bapak khawatir sama kamu. Jangan-jangan kamu kemasukan sesuatu." Air mataku hampir jatuh. Kemasukan? Jadi suamiku sendiri mengira aku diganggu jin. "Tidak, Pak. Aira tidak kemasukan. Aira sehat-sehat saja," bantahku cepat. Salah satu lelaki asing itu, yang berjenggot putih dan tatapannya tajam, maju selangkah. Dia menatapku lekat-lekat, seakan sedang menembus jiwaku. "Istri Haji Kadir, izinkan saya melihat tangan ibu sebentar," katanya datar. Aku menoleh ke Raga. Raga mengangguk pelan, memberi kode agar aku tenang dan tidak melawan. Aku pun mengulurkan tanganku. Saat lelaki itu menyentuh pergelangan tanganku, di mana ada tanda lingkaran perak itu, wajahnya seketika berubah kaget. Matanya membelalak. Dia buru-buru melepaskan tanganku seolah tersetrum. Masya Allah, gumamnya berkali-kali, mundur beberapa langkah. "Ada apa, Pak Kiai? Ada apa?" tanya Haji Kadir panik. Lelaki itu tidak menjawab, malah dia menoleh ke arah ruang kosong di sebelah kiriku, tepat di tempat Raga berdiri. Kau yang menjaganya?" tanya lelaki itu lantang, berbicara pada ruang kosong. Haji Kadir terlihat bingung. Siapa yang diajak bicara, Pak? Tapi aku dan Raga tahu, lelaki itu bisa melihat Raga. Raga yang tadinya diam, akhirnya berbicara. Suaranya berat dan bergema, hanya bisa didengar oleh aku dan lelaki sakti itu. "Iya, aku di sini. Dan dia adalah istriku. Jangan ganggu dia," jawab Raga tegas. Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menunduk hormat. Ternyata benar. Aura yang mulia sangat kuat. Saya tidak menyangka ada sesepuh sekuat Anda yang bersedia mengikat diri dengan manusia biasa. Maafkan saya yang kurang ajar. Haji Kadir semakin bingung dan ketakutan. "Tolong jelaskan, apa yang terjadi sebenarnya? Aira kenapa? Siapa yang ada di sana?" Kiai itu menoleh ke Haji Kadir. Haji Kadir. Istrinya Haji tidak sakit dan tidak kesurupan. Justru sebaliknya. Maksudnya, dia dilindungi, sangat dilindungi. Dan ikatan antara dia dengan penjaganya itu bukan ikatan gangguan, tapi ikatan suami istri yang sah menurut alam. Suasana menjadi hening membeku. Haji Kadir menatapku dengan mata terbelalak. Wajahnya pucat pasi, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Istri siapa? Aira kan istri saya." Suaranya bergetar. Secara agama dan negara ya, tapi secara batin dan dimensi lain, Ibu Aira memiliki suami lain, seorang yang sangat berkuasa. Itulah sebabnya dia sering bicara sendiri, karena dia berbicara dengan suaminya itu. Itulah sebabnya tangannya bersinar, karena dia menggunakan sebagian kekuatan suaminya. Bruk, Haji Kadir jatuh terduduk di sofa.
Dunianya seakan runtuh saat itu juga. Dia menatapku, lalu menatap ke ruang kosong di sebelahku, bergantian. Jadi, selama ini, di rumah ini ada orang lain, suami lain untuk Aira, tanyanya pelan, penuh luka. Aku tidak kuat menahan air mata lagi. Aku menangis terseduh-seduh, berlutut di hadapan Haji Kadir. Maafkan Aira, Pak. Maafkan Aira. Aira tidak bermaksud membohongi Bapak. Aira sayang Bapak. Aira hormat Bapak. Tapi Raga juga bagian dari hidup Aira. Haji Kadir menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku bisa melihat bahunya bergetar. Dia menangis. Pria tua sekuat itu menangis karena kenyataan yang begitu pahit. Raga bergerak maju, berdiri di hadapan Haji Kadir. Meskipun Haji Kadir tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia bisa merasakan hawa dingin dan keagungan itu. Aku tahu kau terluka, Haji Kadir. Suara Raga terdengar lembut namun berwibawa. Aku tidak pernah bermaksud merebut istrimu. Kau tetap suaminya di dunia nyata. Kau yang memberinya nafkah. Kau yang melindunginya secara lahiriah. Aku hanya hadir untuk memenuhi bagian jiwanya yang kosong, dan untuk melindunginya dari bahaya yang tidak bisa kau lawan. Raga berhenti sejenak. Dan ingatlah, jika bukan karena Aira dan aku, mungkin tokomu sudah bangkrut. Mungkin rumah ini sudah hancur oleh musuh-musuhmu yang gaib. Kami tidak merugikanmu. Kami justru menyelamatkanmu. Kiai yang tadi diam kini angkat bicara lagi. Benar kata beliau, Haji. Ini adalah takdir yang aneh, tapi nyata. Selama istrinya Haji solehah, dan beliau juga tidak menyuruh berbuat dosa, insya Allah tidak apa-apa. Justru ini karomah atau takdir khusus. Haji harus ikhlas dan sabar. Haji Kadir perlahan menurunkan tangannya. Matanya merah dan bengkak. Dia menatapku, lalu menggeleng pelan. Dunia memang luas ya, Nak. Bapak sudah tua, tapi baru tahu ada hal seaneh ini. Dia menghela napas panjang, seolah menerima takdir yang berat. Jadi, dia ada di sini sekarang? Ada, Pak. Jawabku terbata. Haji Kadir mencoba tersenyum, meski senyum itu terlihat sangat pahit dan sedih. Ya sudah, kalau memang sudah takdir Tuhan, Bapak tidak bisa melawan. Asal kamu tetap sayang sama Bapak, tetap jadi istri yang baik, dan tidak lupa sholat. Bapak terima keadaannya. Hatiku hancur lebur melihat ketulusan dan keikhlasan suamiku yang manusia itu. Dia tidak marah, dia tidak mengusirku. Dia hanya menerima dengan lapang dada karena usianya yang sudah matang dan imannya yang kuat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, isaku sambil memeluk kakinya. Raga di sampingku juga tampak terharu. Kau pria yang hebat, Haji Kadir. Aku berjanji, selama aku ada, kau dan keluarga akan selamat dan berkah. Malam itu menjadi malam yang bersejarah. Rahasia terbesar akhirnya terbongkar. Haji Kadir tahu segalanya. Dan anehnya, setelah rahasia itu terbuka, beban di pundakku terasa hilang. Aku tidak perlu lagi berpura-pura. Kini, saat makan malam, Haji Kadir bahkan sering menyapa. Yang di sana, temannya Aira, silakan makan ya, walau saya tidak lihat. Ucapnya canggung tapi lucu. Aku dan Raga tertawa. Namun di balik kedamaian itu, Raga memperingatkanku. Haji Kadir sudah tahu, dan dia ikhlas. Itu bagus. Tapi ingat Aira, musuh kita belum selesai. Lestari tahu rahasia ini juga, dan dia punya cara lain untuk menghancurkan kita. Cara yang jauh lebih kejam. Maksudmu? Tanyaku dalam hati. Dia tidak bisa menyerang kita secara kekuatan. Dia tidak bisa menyerang secara ekonomi. Maka dia akan menyerang lewat hati dan perasaan. Dia akan mencoba memisahkan kita dengan cara membuatmu menderita secara fisik, atau dia akan mencoba mengambil sesuatu yang paling berharga darimu. Aku terdiam. Sesuatu yang paling berharga? Apakah itu Raga? Atau hidupku sendiri? Waktu bergulir cepat. Sudah hampir sebulan sejak Haji Kadir mengetahui rahasia besar itu. Awalnya canggung, tapi lambat laun kami terbiasa. Haji Kadir menjadi lebih tenang. Dia tahu ada kekuatan besar yang menjaga rumah ini, sehingga dia tidak perlu lagi takut tidur sendirian. Namun, kedamaian itu terasa seperti ketenangan sebelum badai besar datang.
Aku dan Raga bisa merasakannya. Udara terasa semakin berat, langit sering terlihat kemerahan meski tidak ada matahari terbenam, dan suara-suara aneh sering terdengar di kejauhan, seperti teriakan pasukan perang. Malam ini bulan purnama lagi, bisik Raga sambil menatap langit dari jendela kamar. Wajahnya sangat serius, tidak ada senyum sedikit pun. Tepat sebulan sejak pernikahan kita. Dan Lestari, dia pasti akan menepati janjinya. Kau yakin dia akan datang malam ini? Tanyaku sambil memeluk tubuh dari belakangnya. Pasti, dia tidak akan membiarkan kita bahagia lebih lama lagi. Dia sudah menyiapkan segalanya. Malam ini adalah malam penentuan Aira. Satu dari kita harus pergi, atau salah satu harus musnah. Aku mengeratkan pelukanku. Aku tidak mau ada yang hilang. Aku mau kita bertiga baik-baik saja. Kau, aku dan Bapak. Raga membalikkan badan, memegang kedua pipiku dengan tangan dinginnya. Aku juga menginginkan itu, sayang. Tapi Lestari tidak akan mau tahu. Dia ingin aku, dan dia ingin kau hancur. Jadi malam ini, kau harus janji satu hal padaku. Apa itu? Apapun yang terjadi nanti, jangan tinggalkan rumah. Kunci pintu rapat-rapat. Bacakan ayat kursi terus-menerus. Jangan keluar. Jangan melihat keluar. Dan jangan percaya pada apapun yang kau lihat atau dengar. Kecuali suaraku yang ada di dalam hatimu ini. Mengerti? Aku takut, Raga. Aku takut kau kenapa-napa. Percayalah padaku. Aku kuat. Dan sekarang kau juga kuat. Kita hadapi ini bersama-sama. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Haji Kadir sudah tidur lelap di kamarnya, diberi ketenangan oleh Raga agar tidak terbangun oleh keributan. Aku duduk di tengah ruang tamu, bersila di atas karpet. Di sebelahku, Raga berdiri tegap, mengenakan baju perangnya yang putih berkilauan, pedang panjang bercahaya tersampir di punggungnya. Tiba-tiba, duk! Seluruh rumah bergetar hebat. Lampu-lampu berkedip, lalu mati total. Kegelapan pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi cahaya bulan yang masuk melalui jendela. Aku datang. Suara Lestari bergema dari segala arah, tidak tahu dari mana asalnya. Pintu depan terbanting terbuka lebar dengan sendirinya. Angin kencang menerobos masuk, membawa bau belerang dan darah yang menyengat. Dan di ambang pintu, berdiri sosok yang tidak lagi terlihat cantik atau manusiawi. Itu adalah Ratu Lestari dalam wujud aslinya. Tubuhnya tinggi menjulang lebih 2 meter, kulitnya hijau kebiruan, mata memancarkan api merah, dan dari punggungnya tumbuh sayap-sayap besar seperti kelelawar raksasa. Di tangannya, dia memegang tongkat kayu hitam yang ujungnya menyala api hijau. Di belakangnya, ratusan pasukan jin berbentuk monster, serigala berkepala 2, dan makhluk-makhluk mengerikan lainnya memenuhi halaman rumah. Lihatlah, Raga, aku sudah datang dengan seluruh pasukanku, teriak Lestari dengan suara menggelegar. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Raga melangkah maju, berdiri di depanku. Aura putihnya meledak, menandingi aura hitam Lestari. Kau menginjak tanahku, Lestari. Keluar sebelum aku hancurkan jiwa ragamu, bentak Raga. Diam kau pengkhianat! Lestari melambaikan tongkatnya. Serang! Bunuh wanita itu! Tangkap Raga! Pasukan monster itu meraung keras, lalu menyerbu masuk ke dalam rumah. Jangan sentuh istriku! Raga melompat ke depan. Pertarungan pun dimulai. Bukan pertarungan biasa. Cahaya putih dan hitam saling beradu. Suara ledakan, teriakan, dan dentuman terdengar bertubi-tubi. Raga bertarung dengan sangat gagah dan cepat. Tinjunya menghancurkan kepala monster. Tangkisan pedangnya membelah serangan sihir. Tapi musuh terlalu banyak. Mereka terus datang tak habis-habis. Lestari hanya berdiri di pintu sambil tertawa puas melihat Raga kewalahan. Gila saja kau, Raga. Kau melawan ribuan pasukan sendirian. Kau akan lelah dan mati. Ejek Lestari. Aku melihat Raga mulai terdesak. Luka-luka hitam mulai tampak di lengannya dan wajahnya. Darah jin itu mengalir dan menguap di udara. Raga, jeritku tak berdaya. Aku ingin membantu tapi aku takut menghalangi.
Aira, gunakan kekuatanmu, jangan diam saja. Terdengar suaranya memekik di kepalaku, di sela-sela pertarungan. Ya, aku tidak boleh cuma menonton. Aku juga istrinya. Aku juga punya kekuatan. Aku berdiri, menutup mata, mengangkat kedua tangan tinggi-tinggi. Aku mengingat ikatan kita, mengingat cinta kita, dan memohon pada Tuhan. Ya Allah, berikan kekuatan pada hamba-Mu untuk melindungi yang hamba cintai. Bzut. Cahaya keemasan yang sangat besar meledak dari tubuhku. Cahaya itu menyebar ke seluruh ruangan, menyentuh tubuh Raga dan menyentuh tubuh musuh. Ah, panas, terik! Teriak para monster kesakitan. Mereka yang terkena cahaya itu langsung hancur lebur menjadi asap. Lestari terkejut. Apa? Manusia ini bisa keluarkan cahaya sebesar itu? Raga yang terkena cahayaku justru bersorak. Lukanya tertutup kembali, kekuatannya pulih 100%, bahkan lebih kuat. Terima kasih istriku, sekarang waktunya balas dendam. Raga melesat cepat menuju Lestari. Lestari mencoba menangkis dengan tongkatnya, tapi Raga terlalu cepat. Krak! Tongkat Lestari patah menjadi dua oleh pedang Raga. Tidak! Lestari panik. Raga menempelkan ujung pedangnya tepat di leher cantik namun mengerikan itu. Kalah Lestari. Akhirnya kau kalah, desis Raga dingin. Lestari gemetar, tapi matanya masih memancarkan kebencian. Dia tidak menyerah. Dengan sisa kekuatannya, dia tidak menyerang Raga, tapi dia menoleh padaku dan melemparkan sebuah kutukan hitam yang sangat cepat. Jika aku tidak bisa punya kalian berdua, maka aku hancurkan ikatan kalian. Matilah kau manusia murahan. Serangan itu terlalu cepat. Raga mencoba membelokkan tapi terlambat. Duk! Sihir hitam itu menghantam dadaku dengan keras. Tubuhku terlempar jauh hingga menabrak dinding belakang. Aira! Jerit Raga histeris. Suaranya pecah. Raga langsung meninggalkan Lestari dan berlari menghampiriku yang tergeletak lemas. Sudah terlambat. Itu kutukan pemisah. Tubuhnya akan hancur dan jiwanya akan terbang ke dimensi lain. Kalian tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Selamat tinggal Raga. Dengan ledakan asap hitam, Lestari dan sisa pasukannya menghilang, pergi meninggalkan kami dalam kegelapan. Aira, lihat aku. Sayang, buka mata. Raga memeluk tubuhku yang gemetar hebat. Dadaku terasa panas membara, seakan ada api yang membakar dari dalam. Tanda pernikahan di pergelangan tanganku terasa sangat perih dan mulai memudar warnanya. Raga, sakit, dadaku sakit. Isakku lemah, napasku tersengal-sengal. Jangan tutup mata, jangan menyerah. Kumohon Aira, kita baru saja menikah, kita baru bahagia. Jangan tinggalkan aku. Air mata Raga jatuh membasahi pipiku, air mata dingin yang membara keputusasaan. Maaf, kan aku... Raga, suaraku makin melemah. Pemandanganku mulai kabur. Aku bisa melihat cahaya terang di ujung sana. Aku... sayang, kau... Tidak akan! Raga berteriak kencang ke langit-langit. Aku tidak akan mengizinkan dia mati. Aku tidak akan mengizinkan kita dipisahkan. Tiba-tiba, Raga melakukan sesuatu yang mengejutkan. Dia menggigit pergelangan tangannya sendiri hingga keluar darah hitam kental. Dengarkan aku, Aira. Minumlah ini. Ini darahku. Darah Pangeran Jin. Dia menempelkan lukanya di bibirku, memaksakan darah dingin dan pekat itu masuk ke kerongkonganku. Ini adalah pengorbanan terakhir. Ingat janji kita. 1 jiwa dalam 2 raga. Jika kau mati, aku juga mati. Jika kau sakit, aku rasakan. Maka sekarang, aku pindahkan seluruh rasa sakit itu ke diriku. Terimalah kekuatan hidup Li. Raga memelukku sangat erat. Cahaya putih menyelimuti kami berdua menjadi satu. Aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di dadaku perlahan berpindah, menghilang, digantikan oleh aliran energi yang sangat kuat namun menenangkan. Tanda di tanganku yang tadinya memudar, kini bersinar kembali terang benderang, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Raga menghela napas panjang, lalu lemas memejamkan mata di bahuku. Wajahnya pucat sekali, jauh lebih pucat dari biasanya. Raga, kau kenapa? Aku panik. Kini tenagaku kembali pulih. Aku baik-baik saja sayang, jawabnya lemah sambil tersenyum. Aku hanya
menukar nyawaku sedikit dengan nyawamu. Kutukan itu sudah netral, kau selamat, kita tidak terpisahkan. Kau gila ya, kenapa harus melakukan itu? Aku menangis memukul pelan dadanya. Karena kau istriku, dan suami yang baik harus siap melindungi istrinya sampai titik darah penghabisan, bahkan jika harus menukar nyawa. Kami berpelukan lama di tengah ruangan yang hancur berantakan itu. Matahari mulai menyingsing, menyinari kami yang baru saja memenangkan pertarungan hidup dan mati. Lestari kalah, dia lari dan tidak akan berani muncul lagi. Cinta dan pengorbanan kami menang melawan kebencian dan sihir. Keesokan harinya, Haji Kadir turun dari kamar dan melihat kerusakan parah di ruang tamu, serta melihat aku dan Raga yang masih terlihat lemah, sedang duduk berpelukan. Dia tidak bertanya banyak. Dia hanya menghela napas, tersenyum, lalu berkata, "Alhamdulillah, kalian selamat. Bapak tahu kalian hebat. Mari kita perbaiki rumah ini dan lanjutkan hidup kita." Hidup pun kembali berjalan. Aku, Aira, kini menjadi wanita yang paling lengkap di dunia. Aku punya Haji Kadir, suami yang baik, sabar, dan menjadi pelindungku di dunia manusia. Dan aku punya Raga, suami jiwaku, kekuatanku, cintaku, yang selalu ada di sisiku kapanpun dan dimanapun, melintasi ruang dan waktu. Mereka bilang cinta terlarang itu tidak bahagia. Tapi bagiku, cintaku pada Raga, meski dia jin, adalah anugerah terindah yang pernah Tuhan titipkan. Suami keduaku jin, dan aku bangga memilikinya. Tamat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tinggalkan jejakmu di kolom komentar, supaya channel ini lebih berkembang. Listener, terima kasih sudah sampai di ujung cerita. Sampai ketemu di cerita yang lain, sampai jumpa.